2268. Stafnya adalah seorang wanita dengan penampilan yang cukup cantik. Dia sedikit terkejut ketika melihat Damar, kemudian dia bertanya, "Apakah kalian budak?" Raut wajah Damar sedikit berubah, kemudian dia bertanya, "Apakah budak tidak diizinkan untuk menginap di sini?" "Bukan begitu," staf tersentak, kemudian menjelaskan, "hanya saja sedikit sekali budak yang datang untuk menginap di sini, apalagi menginap di kamar yang paling mahal." Lilia membaca brosur harganya sekilas, dia mengeluarkan uang, lalu menyerahkan uang tersebut kepada staf hotel. Ekspresi wajah staf tersebut sedikit berubah, kemudian dia berkata, "Tolong keluarkan kartu budak kalian." Ekspresi Damar sedikit berubah. Kartu budak, Damar menebak bahwa itu adalah sebuah benda yang mirip dengan kartu identitas. Sudah pasti dia tidak memilikinya, namun kekuatan jiwanya dengan cepat menyebar ke tubuh staf ini. Dia melihat sebuah kartu berwarna hitam, kartu hitam dengan tulisan putih di atasnya, serta beberapa garis, dan juga ada foto staf tersebut. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah, dia menggerakkan tangan kanannya sedikit, lalu sebuah konfeti berwarna putih terbang keluar dari dalam lengan bajunya. Kemudian dia menjentikkan jari, konfeti ini mengalami perubahan dengan cepat dan berubah menjadi kartu budak yang mirip dengan kartu budak yang ada di tubuh staf tersebut. Foto di atasnya pun sesuai dengan penampilannya sekarang. Dia menyelipkan kartu itu sambil berkata, "Daftarkan atas namaku saja." "Baik," staf tersebut mengangguk. Dia mengambil kartu itu, kemudian mencatatnya dengan komputer yang ada di depannya. Dalam waktu singkat dia telah mengurus semuanya. Setelah itu dia memberikan kartu kamar hotel kepada Damar dan teman-temannya. Istana Langit ini jelas memiliki peradaban yang beberapa tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan daratan Magna. Dalam hal komputer dan internet, semuanya telah berkembang pesat, dan juga tidak ada perang, kehidupannya pun cukup stabil. "Terima kasih." Damar tersenyum tipis. Staf itu tersenyum dan berkata, "Kamarnya ada di lantai paling atas. Pemandangan dari lantai paling atas sangat bagus. Gedung kami totalnya ada 133 lantai. Dari lantai tertinggi bisa melihat kediaman penguasa kota." Penguasa kota yang dimaksud staf itu adalah Master Lokan. Damar menerima kartu kamar itu, kemudian berjalan ke arah lift yang tidak jauh dari sana. Belum cukup jauh dia berjalan, dia mendengar sebuah percakapan di belakangnya. "Para budak datang untuk menginap di kamar paling mahal. Ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah." Dia benar-benar bukan budak. Staf yang tadi melayani Damar bercerita, "Aku memasukkan nomor kartu budaknya, tetapi nomor itu tidak ada di sistem." Entah siapa dia sebenarnya, yang jelas dia warga yang memalsukan identitasnya. Sepertinya dia memiliki ketertarikan yang buruk. Dia membawa 4 orang wanita cantik di sisinya dan datang ke tempat kita dengan berpura-pura sebagai budak. "Lalu, kamu tidak langsung mengatakannya?" tanya salah seorang temannya. "Dia sepertinya adalah seorang warga. Aku tidak berani. Suatu keberuntungan kini aku masih hidup." Orang itu lalu melanjutkan kata-katanya sambil menatap ke arah Damar dan berkata, "Aduh, akan ada pergulatan besar malam ini." 4 wanita sekaligus. Mendengar hal ini, sudut bibir Damar berkedut sedikit. Di sisi lain, wajah Wendy dan Yani sedikit memerah. Sedangkan Talia justru tersenyum tipis. Mereka berjalan menuju lift. Di sekitar lift sudah ada beberapa orang yang menunggu. Namun di dalam lift, sebagian besar orangnya mengenakan pakaian putih. Damar merasa tidak perlu menimbulkan konflik saat ini, jadi dia berdiri di belakang mereka dan menunggu lift kedua. Beberapa orang di depannya sedang mengobrol. Sekitar 2 jam lagi, penguasa kota akan datang ke lantai 5 dan melakukan pemeriksaan. Seseorang bertanya, "Apakah kalian sudah siap?" "Tentu saja." Salah seorang dari mereka tersenyum tipis dan menjawab, "Kali ini, aku sudah mempersiapkan seorang wanita cantik yang luar biasa. Dia ada di dalam kamar." Begitu penguasa kota melihatnya, statusku akan langsung meningkat pesat. Jika dia memberikanku 1 atau 2 tugas, atau bahkan langsung menerimaku sebagai murid, aku pasti anak naik derajat. Aku sudah mempersiapkannya, walaupun penampilannya masih terbilang lumayan, tetapi tidak begitu luar biasa, kemungkinan penguasa kota tidak akan menyukainya. Seseorang yang lain menyahut sambil memasang senyum terpaksa. "Itu belum tentu." Yang lainnya ikut menyahut, "Selera Master Lokan belum pasti, yang penting penampilannya secara keseluruhan. Pertama wajahnya, yang kedua tubuhnya, yang paling penting energi yang ada di tubuhnya bagus." Mendengar percakapan mereka, Damar dan yang lainnya seketika mengerutkan kening. Tak diragukan lagi,
ini sepertinya merupakan hal yang sudah biasa. Lapisan kelima ini adalah tempat tinggal budak, sedangkan penguasa kota Taulen yang bernama Lokan, orang ini sepertinya seorang pria tua cabul. Sesekali, dia sepertinya akan datang ke lantai 5, lalu mengendalikan beberapa warga di lantai 5 yang akan menawarkan beberapa wanita cantik. Begitu seseorang dipilih oleh sang penguasa kota, orang itu akan dijanjikan banyak keuntungan. Suara percakapan orang-orang itu masih terus berlanjut. Kalian tidak akan paham, kali ini, aku sendiri yang mendidik wanita ini. Aku memilih banyak wanita cantik. Aku mulai mendidiknya sejak dia umur belasan tahun. Tubuh dan karakternya pasti akan disukai oleh penguasa kota kita. Satu orang lainnya tertawa, kemudian melanjutkan, kali ini, aku pasti memiliki kesempatan yang bagus untuk meningkatkan statusku. Mungkin bisa mencapai lapisan tingkat 3 atau bahkan lapisan tingkat 2. Sayang sekali, satu orang yang lain memaki, penguasa kota kita menyukai gadis perawan. Kalau tidak begitu, pastilah para wanita cantik ini kita nikmati lebih dulu. Penguasa kota kita ini bajingan, tidak hanya bernafsu, tetapi orang sialan itu juga berdarah dingin. Sebagian besar wanita cantik jatuh ke tangannya, dan pada akhirnya akan disiksa hingga mati dengan menyedihkan. Yang lainnya kembali menimpali, sebagian besar para budak memiliki kekuatan yang standar. Penguasa kota kita adalah seorang ahli bela diri tingkat dewa, daya tahannya tentu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh para wanita cantik ini. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, betapa sulitnya bagi warga kelas 4 untuk naik menjadi warga kelas 3, kita bukan tipe orang yang luar biasa berbakat, bakat kita tidak cukup untuk meningkatkan status kita. Ketika mereka sedang mengobrol, lift pun datang, lalu mereka berjalan masuk ke dalam lift. Ketika lift bergerak naik, barulah Thalia memaki, dasar binatang. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menyahut, binatang masih jauh lebih baik dari mereka. Bisu dan yang lainnya yang memang berakar dari klan binatang tidak serendah Lokan. Dunia ini kelihatannya cukup kejam. Nyawa budak sama sekali tidak ada harganya. Orang-orang ini memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menyediakan pekerjaan untuk mereka, namun pada saat yang sama, hanya menjadikan mereka sebagai mainan. Anak berusia 10 tahun sudah mulai belajar untuk menyenangkan pria, kalau akhirnya terpilih, dia mungkin juga akan mati dengan mengenaskan. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Thalia berseru marah. Damar menggeleng dan menyahut, bagaimanapun juga, dia adalah ahli bela diri ekstrim level. Kalian sekarang tinggal di sini saja. Sore hari ini, ketika dia memilih seorang wanita, itu akan menjadi waktu di mana aku akan membunuhnya. Thalia tidak mampu berkata-kata, dia menggertakkan gigi, lalu menyahut, kalau begitu, aku juga akan menyaksikan dia dibunuh dengan mataku sendiri. Kamu boleh ikut denganku, Damar berseru sambil tersenyum tipis. Apa maksudnya? Ekspresi wajah Thalia sedikit berubah. Bukankah dia akan memilih seseorang? Damar menjelaskan, aku sudah memikirkan cara untuk menghadapinya, nanti aku akan mengendalikan seseorang. Kemudian aku akan melepaskan baju orang itu dan menyamar menjadi dia, lalu membawa wanita itu pergi. Jika wanitaku dipilih, pada saat itulah aku akan membunuh Lokan. Mata Thalia bergerak semangat, dia lalu bertanya, maksudmu, kamu menyuruhku menyamar sebagai wanita itu? Damar mengangguk dan menyahut, menarik, kan? Thalia mengangguk, niat membunuh di dalam matanya memancar keluar, lalu dia menyahut, boleh juga. Bersambung. 2269. Rombongan itu naik lift menuju kamar mereka, kemudian Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya, dan benar saja, dia merasakan di sisi lain lantai puncak, ada seorang pria dan wanita. Wajah wanita itu luar biasa cantik, dia mengenakan pakaian yang terbuka dan menunjukkan lekuk tubuhnya. Seorang ahli bela diri tingkat Eternal Undying Flame sedang duduk di hadapannya dengan satu tangan yang menyentuh dagu wanita itu sambil berkata, cantik, aku akan memberikanmu kepada penguasa kota. Aku belum rela melakukan itu, tetapi ini berkaitan dengan masa depanku. Dia pun melanjutkan dengan nada mengancam, kamu sebaiknya terpilih oleh penguasa kota, kalau kamu tidak terpilih. Seumur hidupku aku akan membuat keluargamu dan kamu sangat menderita. Aku akan membunuh anggota keluargamu, dan kamu akan mati di atas kasurku. Wajah wanita itu menunjukkan tatapan tak berdaya. Begitu Damar mendengar percakapan ini, dia langsung berjalan ke arah kamar itu dan mengetuk pintunya. Siapa? Di dalam, pria itu berbicara sambil berjalan ke arah pintu. Dia membuka pintu, ketika melihat Damar yang ada di depan pintu, dia bertanya dengan kening berkerut, siapa kamu?
Orang yang akan membunuhmu. Bibir Damar berkedut sedikit, kemudian karakteristik jiwanya dengan cepat meledak dan dia berteriak, "Deat! Strangle!" Orang itu terkesiap, dalam waktu singkat dia jatuh menghadap lantai dengan tangan dan kaki yang lemas. Di dalam kamar, wanita cantik yang berpakaian terbuka itu saat ini menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia juga memiliki kekuatan bela diri dan bisa merasakan dengan jelas bahwa pria di hadapan Damar itu sudah kehabisan napas. Dia tercengang melihat Damar, mulutnya terbuka lebar, matanya menyiratkan kengerian yang luar biasa. Damar masuk ke dalam dan menutup pintu kamar, kemudian melepaskan pakaian di tubuh pria itu. Alisnya sedikit berkerut, dia menatap ke arah wanita tersebut seraya berkata, "Kamu dapat merasakannya, dia sudah mati, sekarang kamu tidur saja di sini sebentar untuk beristirahat, aku tidak akan membunuhmu. Begitu kamu bangun nanti, entah kamu ingin pergi atau tetap di sini itu terserah kamu." Sambil berkata begitu, karakteristik jiwa miliknya kembali meledak, mata indah wanita itu bergetar, kemudian dia berbaring di atas kasur. Damar melepaskan pakaian pria itu, lalu mengenakannya ke tubuhnya, kemudian barulah dia kembali ke kamarnya sendiri. Kamar mereka adalah kamar yang sangat besar dengan sebuah kasur yang besar. Thalia sedang merias wajahnya di dalam kamar itu saat ini. Setelah kira-kira 1 jam berlalu, Thalia berjalan keluar, Damar meliriknya dengan perasaan takjub. Pada dasarnya, Thalia sudah sangat cantik, biasanya dia tidak memakai riasan wajah. Kalau memakai riasan wajah pun, dia cenderung merias wajahnya menjadi lebih jelek, tapi kali ini, dia merias wajahnya menjadi sangat cantik. Untuk menghindari terungkapnya penyamaran dirinya, penampilannya kini tidak terlalu mirip dengan penampilan aslinya, tetapi justru mirip dengan Sifne. Dasar pria, Thalia berseru dengan cemberut, "Lilia, kamu lihatlah. Damar pasti tertarik pada Sifne, riasan wajahku hanya sedikit mirip dengannya, tetapi pria ini sudah kehilangan kendali." Damar terkejut, kemudian buru-buru berkata, "Kamu jangan memfitnah aku seperti itu." Setelah itu, dia kembali berkata dengan perasaan terkejut, "Riasan wajah kalian ini benar-benar bagaikan karakteristik. Memangnya perubahannya seperti magis milikmu?" Thalia balik bertanya dengan sarkas, kemudian dia kembali berkata dengan bibir cemberut, "Oke, kita juga harus berangkat, katanya kita harus datang 2 jam lagi, sekarang sudah 1,5 jam berlalu, aku dapat merasakan kalau yang lainnya juga sudah mulai bergerak." Damar mengangguk, dia merapikan pakaiannya, kemudian sosoknya berubah lagi. Thalia mengenakan cadar, kemudian mereka berdua berjalan keluar dari kamar tersebut. Seiring dengan lift yang bergerak turun, orang yang masuk ke dalam lift semakin lama semakin banyak. Sebagian besar dari mereka adalah sepasang pria dan wanita. Yang pria semuanya adalah warga dengan pakaian serba putih, sedangkan wanitanya sebagian besar juga mengenakan cadar, tapi dari postur tubuhnya, semuanya sangat memesona. Dibandingkan dengan para pria yang saling berbincang ketika mereka naik ke kamar sebelumnya, ketika mereka keluar, semua orang justru saling diam. Setelah sampai di lantai 1, semua orang keluar dengan membawa wanita cantik mereka masing-masing. Damar dan Thalia naik ke dalam mobil. Ekspresi wajah Thalia tampak sedikit tidak enak dilihat, kemudian dia berkata, "Semuanya adalah gadis muda berusia 20-30 tahun." Damar terdiam sejenak, kemudian menyahut sambil mengangguk, "Tidak masalah, kita bicarakan nanti setelah sampai di sana." Mereka sama sekali tidak tahu tempat tujuan mereka, tetapi ada orang yang memimpin mereka di depan. Damar dan yang lainnya otomatis mengendarai mobil masing-masing mengikuti orang di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah alun-alun yang sangat besar. Di depan alun-alun ada belasan gapura, di depan setiap gapura itu terdapat antrian panjang, sebagian besar dari orang-orang itu adalah warga dan sekelompok wanita. Di depan gapura ada seseorang yang duduk di sana. Damar turun dari mobil, lalu mengaktifkan karakteristik jiwanya dan melihat sekilas. Mereka menyadari bahwa orang-orang ini sepertinya sedang mengikuti seleksi awal, dan wanita cantik yang dibawa akan mendapatkan peringkat melalui proses yang sederhana, yang berada di peringkat atas akan diberi beberapa bintang. Beberapa orang akan langsung diseleksi, orang yang memenuhi standar di seleksi awal yang bisa masuk ke dalam gapura, dan pria yang membawanya akan diberikan kartu penanda. "Ayo, pergi ke sana," ajak Damar. Thalia mengangguk, mereka juga ikut berbaris di belakang antrian tersebut. Prosesnya berlangsung dengan sangat cepat, kira-kira kurang lebih setengah jam, Damar membawa Thalia sampai ke depan gapura. "Buka kadarmu." Di depan gapura,
seorang ahli bela diri Uncomon level mengerutkan alis, dan berbicara dengan nada tidak sabar. Thalia melepaskan cadarnya, menunjukkan wajah cantiknya. Begitu si pewawancara melihatnya, dalam sekejap, sorot matanya langsung membeku dan terpaku ke sana. Luar biasa, pupil matanya sedikit menyusut, kemudian menatap ke arah Damar dan berkata, "Pak, aku rasa kali ini kamu memiliki peluang untuk memenangkan status warga kelas 2. Kamu akan langsung dijadikan murid oleh Master Lokan. Warga dibagi berdasarkan kekuatan, kalau seorang Black Slave mencapai tingkat eternal, dia baru bisa mendapatkan status sebagai seorang warga. Ada satu cara lagi, yaitu menjadi murid atau keturunan para warga, misalnya keturunan warga kelas 4, mereka terlahir sebagai warga kelas 4. Jika hingga dewasa mereka belum mencapai tingkat eternal, maka mereka akan tersingkir. Tentu saja, kalau seorang warga kelas 3, jika keturunannya tidak mencapai tingkat eternal, maka mereka memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti warga kelas 4. Kalau Damar diangkat menjadi murid Lokan, maka dia bisa lompat menjadi warga kelas 2, memiliki status yang sama dengan ahli bela diri Uncomon level. Jika bisa mendapatkan status warga kelas 3 saja aku sudah cukup puas, sahut Damar sambil tersenyum. Orang itu juga tersenyum tipis dan berseru, kualitas bintang 5, masuk ke barisan pertama. Begitu suaranya terdengar, banyak orang yang langsung menoleh saat itu juga, sorot mata mereka memancarkan rasa iri. Dan pada saat yang sama, orang yang memilih memberikan sebuah kartu penanda kepada Damar, di atasnya tertulis lokasi di barisan nomor 01. Damar mengambil kartu tersebut, lalu berjalan ke dalam sana. "Kakak, saat ini, seseorang datang menghampirinya sambil berkata, kali ini kamu mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Orang-orang di barisan pertama sudah hampir dipastikan lolos, tinggal melihat seberapa besar wanita cantik yang kamu bawa itu disukai oleh Master Lokan." Barisan pertama sudah dipastikan lolos. Damar bertanya dengan heran, "Kamu pasti baru pertama kali membawa wanita cantik ke sini?" Lalu orang itu pun menjelaskan dengan senang hati, "Pertama, kita harus membawa seorang wanita yang luar biasa cantik agar peringkat kecantikannya bisa berada di barisan pertama." Bersambung 2270. Master Lokan akan melakukan seleksi satu kali setiap 10 tahun, setiap kalinya, akan ada ratusan wanita cantik yang dibawa ke kediaman penguasa kota. Wanita cantik yang masuk barisan pertama akan dibawa pergi, biasanya yang masuk di barisan pertama hanya beberapa orang, paling banyak ada 10 orang saja. Setelah itu, dia berkata kepada Damar, "Kak, kalau kamu sudah naik statusnya, kamu bisa mengajakku, aku adalah warga kelas 4, namaku Ferik." Damar hanya menatap orang itu tanpa banyak bicara. Mereka berdua melewati gapura, kemudian melihat sudah ada banyak orang di depan. Di depan mereka ada deretan kursi yang telah diatur. Saat ini, para wanita sedang duduk di atas kursi-kursi tersebut. Para warga yang mengenakan pakaian berwarna putih kini berdiri di belakang kursi tersebut. Sorot mata mereka tampak penuh harap, mereka berharap wanita yang mereka bawa dapat terpilih. Di setiap kursi tersebut juga memiliki nomor masing-masing, semakin ke depan nomornya akan semakin kecil. Secara sekilas, kira-kira ada lebih dari 1000 orang. Thalia berteriak sambil memaki, "Dasar bajingan, pria itu benar-benar bukan orang, bukan juga binatang." Setelah berkata begitu, mereka berjalan ke depan dan berdiri di posisi barisan 01. Thalia duduk di bagian depan. Barisan pertama totalnya hanya untuk 10 orang, saat ini baru ada beberapa orang. Sorot mata orang-orang yang berpakaian serba putih itu tampak senang, jelas saja, mereka sudah dipastikan lolos. Ketika melihat Damar dan Thalia duduk di kursi barisan 01, beberapa orang menatap mereka dengan terkejut. Kemudian mereka saling bersorak, barisan pertama semuanya luar biasa cantik, namun barisan 01 hanya orang luar yang memilihnya, belum tentu penguasa kota akan menyukainya. Damar terdiam tanpa berkata-kata, dibandingkan dengan semangat mereka, ekspresi wajahnya justru sangat tenang. Dia hanya menunggu seperti itu. Waktu kembali berlalu sekitar setengah jam. Di seluruh alun-alun ini, diperkirakan orang yang datang ada sekitar 7-8 ribu orang. Orang-orang ini, semuanya adalah warga kelas 4. Mereka berencana untuk meningkatkan status mereka melalui kesempatan ini. Tepat pada saat ini, di udara ada sekelompok orang berpakaian putih yang melayang mendekat. 8 orang mengangkat sebuah kursi tandu, Skywings mereka terbentang, lalu mereka turun dari langit ke hadapan Damar dan yang lainnya.
Orang-orang ini juga mengenakan pakaian serba putih, namun pola di pakaian mereka sedikit berbeda. Pola di pakaian mereka adalah garis pinggir berwarna emas, ini adalah pakaian warga kelas 2. Saat ini, semua orang membungkuk sambil berkata, hormat kepada penguasa kota. Damar juga ikut membungkuk sedikit. Bangun semuanya, Lokan mengangkat tangannya, angin kencang menyapu wajah orang-orang. Damar merasakan sebuah kekuatan muncul dan mengangkat seluruh tubuhnya. Saat ini, Lokan berjalan keluar dari kursi tandu. Penampilannya tampak seperti pria parubaya, postur tubuhnya pendek dan kurus, dan wajahnya terlihat kasar. Sorot matanya perlahan-lahan menyapu barisan depan, lalu dia berseru, "Cek! Cek!" Tahun ini ternyata ada 6 orang wanita yang luar biasa cantik. Segera setelah itu, tatapan matanya seketika jatuh ke sebelah Thalia. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan dalam sekejap mata dia muncul di hadapan Thalia. Tatapan matanya tidak dapat beralih dari wanita itu. Setelah itu dia bergumam, entah bagaimana kamu bisa mirip sekali dengan Sifne. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah beberapa orang di barisan depan berubah. Mereka tahu betul, kali ini pemenang utama telah muncul. Dia menatap Thalia dengan mata yang berbinar. Alis Thalia berkerut semakin dalam, dia berusaha keras untuk menahan diri. Dia merasa dirinya direndahkan ditatap oleh kedua mata Lokan yang mesum ini. Lokan menelan ludah, kemudian dia berseru kencang, "Hebat! Sungguh hebat!" Kemudian dia menatap ke arah Damar dan berkata, "Karena kamu membawakan wanita dengan kecantikan yang luar biasa kepadaku, jadi hari ini, aku akan mengangkat kamu menjadi adikku." Tepat pada saat ini, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Thalia. Thalia mengerutkan kening dan langsung menepis tangan Lokan. Pupil mata Lokan menyusut, lalu dia tersenyum tipis dan berseru, "Aku juga suka karakter yang seperti ini." Setelah berkata begitu, dia menatap Damar dengan alis berkerut sambil berkata, "Kamu tidak berlutut dan mengucapkan terima kasih." Saat ini, Damar tersenyum tipis, dia mengangkat tangan kirinya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Lalu dia membuat gerakan tangan seperti sebuah pistol. "Apa maksud gerakanmu ini?" tanya Lokan dengan ekspresi wajah yang berubah. "Penguasa kota, tampaknya anak muda ini terlalu bersemangat karena diterima sebagai murid olehmu. Dia jadi sedikit gila karena bersemangat." Di belakang, salah satu orang yang mengangkat kursi tandu melanjutkan kata-katanya, "Bukankah sebelumnya juga ada yang seperti ini?" Begitu diterima sebagai murid, air seninya langsung mengalir keluar karena bersemangat. Lokan terdiam sesaat, kemudian terlihat senang, lalu kembali menatap ke arah Damar dan berkata, "Aku sangat puas dengan wanita yang kamu berikan ini. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Kamu, sepertinya tidak memenuhi syarat untuk mengajariku." Tepat pada saat ini, Damar berkata kepada Lokan tersenyum tipis. Pupil mata Lokan menyusut karena terkejut, lalu dia bertanya, "Apa maksudmu?" Damar tidak menjawab pertanyaannya, namun dia tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu pernah mendengar, Fier, salah satu The Nine Swords dari Istana Langit? Dia memiliki sebuah jurus yang disebut Sniper. Kamu bahkan memanggil Nona Fier dengan namanya saja. Siapa kamu berani-beraninya lancang?" Kemarahan melintas di mata Lokan. Namun hingga saat ini, sebenarnya dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia mengangkat tangannya, hendak menggunakan karakteristik angin miliknya. Zzzz. Namun, tepat pada saat ini, dia menyadari bahwa tampaknya tidak ada udara yang mengalir di sekitarnya, angin bahkan tidak berhembus sedikit pun. Dao kecepatan ekstrim level miliknya detik itu juga ingin dia tarik. Namun saat ini, dia merasa kedua kakinya seketika menjadi dingin dan sulit untuk melangkah maju. Pada saat yang sama, tekanan udara yang begitu besar menekan dirinya. "Mundur," Damar berkata kepada Thalia. Thalia berbalik badan, kemudian mendekat ke sisi Damar. Damar menyeringai kepada Lokan seraya berseru, "Sniper!" "Bro!" Sebuah suara bergema, dan dalam sekejap mata, aura pedang yang mengerikan meningkat. Kali ini Damar hanya menggunakan aura pedang. Bagaikan tembakan sniper, tekanan Chi dan aura pedang seketika ditembakkan. "Bro!" Chi pedang bagaikan sebuah peluru, dalam sekejap mengenai dahi Lokan. Setelah Lokan kehilangan keseimbangan, Damar langsung menebas kepala si mesum itu. "Master Lokan!" Suara teriakan yang memanggilnya bergema. Siapa sangka, Damar dan Thalia ternyata akan menyerang Lokan di bawah tatapan semua orang. Dan dalam sekejap mata, Lokan telah mati. Dia dibunuh dengan satu serangan. Ini adalah seorang ahli bela diri Extreme Level Master.
Dan dengan beginilah dia mati dalam sekejap mata. Darah mengalir deras dari dahinya. Matanya melotot menatapi wanita-wanita cantik di hadapannya. Pria ini layak dikutuk di neraka selama ribuan tahun. Semua orang terdiam membatu karena terkejut. Mereka menatap Damar dan Thalia, tapi saat ini tidak ada seorang pun yang berani turun tangan untuk membantu. Karena lawannya mampu membunuh Extreme Level Master. Boom! Di belakang, aura pedang melonjak. Damar menatap Lokan yang tergeletak di tanah tak bernapas. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ayo, pergi." Thalia bergumam, "Seharusnya kamu menyerang dia dari tadi. Sekarang aku merasa seluruh tubuhnya tidak nyaman karena ditatap oleh dia. Dia sudah mati." Damar tersenyum, kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari alun-alun tersebut. Ada puluhan ribu orang lebih di seluruh alun-alun, tapi tidak satu pun yang berani berkata-kata. Damar telah membunuh orang di hadapan banyak orang, dia pun pergi di bawah tatapan orang-orang itu. Setelah Damar dan Thalia meninggalkan Gapura, barulah semua orang ribut. Suara mereka yang saling berdiskusi dan suara teriakan histeris terdengar di seluruh alun-alun itu. Bersambung, 2271. Damar membawa Thalia pergi dengan cepat, mereka pun sampai di sebuah tempat di kota lain yang tidak ada satu orang pun. Damar mengubah penampilannya, sementara Thalia merias ulang wajahnya. Mereka bahkan meninggalkan mobil mereka begitu saja. Setelah melakukan semua ini, barulah Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya, lalu mereka berdua berjalan kembali ke hotel. Sebenarnya, Damar tahu betul, dalam membunuh orang, ada risiko ketahuan oleh orang lain, tetapi sekarang mereka sudah membunuh seseorang, mau tidak mau mereka harus ekstra waspada. Apakah Istana Langit bisa menebak kalau itu dirinya atau tidak? Itu bergantung pada Istana Langit sendiri. Kalau bisa menebaknya sekalipun, masih harus menemukan mereka terlebih dahulu. Mereka tidak terganggu dengan kekuasaan, jadi mereka tidak takut sama sekali. Mereka berdua kembali ke kamar hotel dengan cepat. Lilia bangkit berdiri dan bertanya, apakah dia sudah dibunuh? Damar menganggukkan kepala seraya menyahut, sudah. Thalia menyahut dengan cemberut, Damar memenggal kepalanya di hadapan semua orang. Lilia dan yang lainnya tercengang, kemudian mereka menatap Damar dan bertanya, selanjutnya kita harus bagaimana? Beristirahat dulu hari ini, besok baru melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat Stargate berada. Damar menambahkan, kita lihat apakah ada kota atau tidak di sepanjang jalan, kalau ada kota, kita singkirkan beberapa orang lagi. Lilia mengangguk, dia mengeluarkan bukunya dan memberi tanda silang pada nama Lokan. Damar dan 4 orang temannya menginap di hotel dengan aman, sedangkan seluruh kota Tollen benar-benar dalam keadaan kacau. Di dalam Istana Langit, Kup menerima telepon. Setelah dia mengangkat telepon tersebut, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, kemudian dia berkata, apakah yang kamu katakan ini benar? Lokan dibunuh di depan banyak orang. Dan lagi dia dibunuh dengan menggunakan jurus sniper milik Fier. Tentu saja benar, tak terhitung banyaknya orang yang melihat kejadian tersebut. Setiap 10 tahun sekali, Master Lokan akan melakukan pemilihan wanita cantik untuk dia nikmati. Kali ini, tepat ketika dia sedang memilih, dia dibunuh oleh seseorang, dibunuh dengan satu serangan. Master Lokan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jawab orang yang ada di seberang telepon. Setelah menutup telepon tersebut, wajah Kup sedikit memucat. Boa juga mendengarnya, dia menelan ludah, lalu berkata, kalau aku tidak salah ingat, jurus Fier ini sepertinya adalah jurus buatannya sendiri. Ya, Kup menyahut, akan tetapi, ada seseorang yang menggunakannya, awalnya digunakan di pegunungan Lagiri. Mungkinkah orang itu? Saat ini, Boa kembali berbicara, orang itu sejak dulu selalu tidak menyukai Lokan, dia juga berlatih teknik pedang. Pada waktu itu, Fier sedang giat berlatih dao pembunuh, kami mengirim Fier ke sana untuk sementara waktu. Dia telah mengasingkan diri di kampung halamannya untuk waktu yang sangat lama, entah sudah berapa lama dia tidak menunjukkan dirinya, jadi itu tidak mungkin dia, sahut Kup. Jadi, menurutmu ini ulah Damar, bukan ulah orang itu? Boa tampak luar biasa terkejut. Seharusnya dia tidak berani datang ke sini. Ekspresi wajah Kup menjadi tidak enak dilihat, dia menatap ke arah Boa, lalu berkata, kamu pergilah. Pergilah ke Gunung Luata, lihat apakah orang itu masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, pastikan apakah dia yang melakukan penyerangan itu. Hari berlalu dengan begitu tenang, Damar sedang tidur di sofa di tengah kabar kematian Lokan yang beredar. Esok paginya, mereka langsung pergi dari hotel.
Bukan berarti mereka sudah tidak memedulikan kelanjutan permasalahan kematian Lokan. Damar tidak tahu harus ikut andil seperti apa mengenai para budak di dunia ini. Dewa utama belum meninggal, jadi apa yang dia lakukan pun tidak ada artinya. Damar tidak sekuat itu, dia tidak berencana mengubah peradaban dunia ini dan tidak berencana berperan untuk mendorong evolusi dunia ini, karena dia hanya menyetujui perjanjiannya dengan Hesperos saja. Untuk menciptakan tempat di mana kedudukan semua orang setara. Tempat ini mungkin adalah daratan Lyons, mungkin juga pegunungan Lagiri dan mungkin saja di tempat lain. Pada saat itu dia juga akan melatih Night Watcher dan mengutus mereka untuk menjaga tempat itu atau mungkin dia akan menyuruh Bizu membantu mereka menjaga tempat itu, tetapi setelah itu dia akan pergi. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatur perkembangan dan perubahan di dunia ini. Bagi dunia ini, Damar hanyalah seorang wisatawan numpang yang lewat. Rombongan yang terdiri dari 5 orang sudah pergi lagi pagi-pagi buta, tetapi kali ini demi menghindari beberapa masalah, Damar membuat beberapa pakaian warga kelas 4 untuk mereka kenakan serta membuat kartu identitas warga kelas 4. Kemudian, Damar juga menggunakan uang dia curi kemarin untuk membeli sebuah mobil. Lalu, rombongan ini bergegas pergi ke tempat tujuan sesuai dengan arahan Damar tentang Stargate. Setelah mobil melaju cukup lama, akhirnya Damar melihat sebuah gunung dari kejauhan. Lihatlah gunung itu seperti rusak, kan? Saat ini, Thalia menunjuk gunung di kejauhan itu dan bertanya. Damar mengangguk dan berkata, memang mirip sekali, nanti kita akan melewati gunung itu. Tidak lama kemudian, mereka mendekat ke arah gunung ini. Sepanjang jalan, beberapa gadis ini tampak sangat bersemangat. Pemandangannya indah sekali. Begitu mendekat, mereka dapat melihat berbagai macam pepohonan dengan gradasi warna yang jelas, perairan yang jernih serta pegunungan yang hijau. Terdapat dedaunan yang berjatuhan di sepanjang jalan ini. Tempat ini sangat bersih dibandingkan tempat lain. Daun-daun yang berjatuhan berserakan. Selain itu, juga ada beberapa makhluk berbentuk seperti rusa liar di jalan. Tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan rusa yang ada di bumi. Sebagian besar rusa-rusa ini mempunyai kekuatan. Mereka disebut Luata, maka dari itu gunung ini disebut Gunung Luata. Damar bahkan melihat rusa liar itu sedang bermain di sungai dan menyemburkan air seperti air mancur. Namun, beberapa binatang buas ini sepertinya tidak ganas dan tidak takut dengan keberadaan Damar dan yang lainnya. Begitu Damar dan teman-temannya mendekat, bahkan rusa-rusa itu juga turut mendekatkan diri, memiringkan lehernya yang panjang dan menatap ke jendela mobil. Bagi Damar dan yang lainnya, binatang-binatang itu seperti sedang penasaran saja. Hal ini membuat Damar mengerutkan keningnya, karena laju mobil menjadi sangat lambat begitu dikelilingi para binatang buas ini. Namun mereka juga tidak panik, bahkan beberapa dari mereka begitu tenang menghadapi situasi ini. Setelah berkendara selama beberapa saat, Damar melihat sebuah papan batu yang sangat besar dan di papan itu terukir sebuah tulisan Gunung Luata. Gunung ini memiliki aura yang lembut. Damar termenung dan berkata, seperti ada sesuatu yang tersimpan dengan baik di gunung ini. Suit, suit, suit. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan. Rusa-rusa liar ini seperti menerima sebuah sinyal, hingga mereka mulai berlari menghampiri suara siulan itu dengan cepat. Lari mereka sangat cepat, mereka sudah menghilang di ujung dalam sekejap. Damar menghela napas lega dan berkata, akhirnya laju mobil ini bisa cepat. Dia melaju ke depan, ini adalah jalan untuk melewati Gunung Luata. Mereka baru bisa tiba di tempat tujuan Damar setelah melewati pegunungan ini. Setelah berkendara sekitar 10 menit, Damar melihat di depan ada banyak gudang dan rusa-rusa liar itu sepertinya sedang makan sesuatu di dalam sana. Mereka binatang peliharaan, tanya Damar dengan heran. Perlahan Damar memperlambat laju mobil mereka, karena ada banyak anak-anak yang sedang bermain di depan sana. Lihat, ada gadis cantik. Thalia tiba-tiba berteriak. Damar melihat ke arah yang ditunjuk Thalia. Ternyata benar, ada seorang wanita dengan kain yang diikatkan di kepalanya dan baju berwarna-warni sedang menaruh makanan di tempat makan dalam gudang itu. Ahli bela diri tingkat dewa, ucap Damar dengan terkejut. Thalia menyeringai dan berkata, Lilia, lihatlah Damar. Begitu dibilang ada gadis cantik, dia langsung segera melihatnya. Damar bercucuran keringat dan segera melirik Lilia, lalu berkata, tidak, aku hanya melihat rusa-rusa itu. Kalau kamu menjelaskan berarti kamu sedang mengelak. Mengelak berarti benar melakukan, ucap Thalia. Bersambung,
2272. Untungnya, Lilia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, mobil sudah tiba di depan dan Damar menurunkan kaca mobilnya. Kemudian dia berkata pada beberapa anak di depan jalan, "Anak-anak, tolong minggir sebentar." Anak-anak ini mendongak dan menatap Damar yang menjulurkan kepalanya. Mereka sama sekali tidak takut, bahkan mereka juga tidak menyingkir dan menatap Damar dan teman-temannya dengan rasa penasaran. Anak yang cukup berani berlari menghampiri mereka dan mengusap lembut tubuh mobil. Saat Damar terlihat kebingungan, gadis yang memberikan rusa liar itu makan menghampirinya dan berkata, "Kalian kembalilah, guruku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan dia tidak akan bertemu dengan siapapun." Damar terdiam menatap gadis tersebut. Gadis itu benar-benar cantik sekali, wajahnya pun tampak polos. Penampilan seperti ini sangat jarang ada di ahli bela diri tingkat dewa. Sebagian besar ahli bela diri tingkat dewa sudah melalui berbagai peperangan hidup dan mati, makanya kalau mereka mempunyai penampilan seperti ini, itu artinya mereka menjaganya dengan sangat amat baik. Damar terkejut dan berkata, "Aku kesini bukan untuk bertemu dengan gurumu, aku hanya ingin melewati gunung ini. Aku ingin ke sisi lain dari gunung ini, jadi kebetulan lewat jalan di sini." Gadis ini tertegun, lalu menyaut sambil menatap Damar dengan takjub, "Kalian ke Gunung Luata bukan karena ingin bertemu guruku, tetapi karena salah jalan." Damar bertanya dengan heran, "Memangnya kenapa? Apa jalan ini tidak boleh dilalui? Atau jalan ini ditutup?" Melihat ekspresi Damar yang kebingungan, tatapan gadis ini pun juga bingung, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Kalau begitu bisakah kamu menyuruh anak-anak itu untuk menyingkir sedikit?" Tanya Damar. "Anak-anak, kalian pulanglah. Beri mereka jalan untuk lewat," ucap wanita tersebut kepada anak-anak. Begitu melihat anak-anak itu berlari menjauh, Damar tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Saat dia bersiap untuk melajukan mobilnya, sebuah suara bergema dari langit dan berkata, "Dari mana Black Slave itu datang? Berani sekali mereka tiba-tiba datang dan mengganggu Master." Damar mengerutkan keningnya. Saat ini tiba-tiba muncul sebuah sesosok orang di hadapan Damar dan yang lainnya. Saat Damar dan yang lainnya melihat orang ini, mata mereka tiba-tiba membelalak. "Boa, benar, orang ini adalah Boa." Dia mengenakan pakaian serba putih, memakai topeng serta membawa pedang di punggungnya. Dia menatap Damar dan teman-temannya. Begitu melihat pakaian Damar dan teman-temannya yang seperti itu, dia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, "Warga kelas 4. Sampah lain yang ingin mengandalkan Master." Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan wanita itu dan berkata, "Dikvilia, mereka tidak mengganggumu, kan? Bagaimana kalau aku bantu kamu untuk membunuh mereka?" Selama dia berbicara, ada roh jahat yang bersinar di alisnya. "Tidak perlu," gadis polos itu berkata dengan mengerutkan keningnya, "untuk apa kamu datang ke sini?" Setelah bertanya, dia memberikan isyarat kepada Damar dan teman-temannya untuk segera pergi. Namun, Damar justru tidak ingin pergi, dia sedang berpikir bagaimana cara membunuh Boa. Mendengar pertanyaan ini, Boa tersenyum tipis dan menjawab, "Tentu saja aku datang untukmu, aku sangat merindukanmu karena kita sudah lama tidak bertemu." Setelah itu, dia melanjutkan dengan tersenyum, "Dikvilia, selama beberapa tahun ini aku belum menikahimu, bagaimana kalau kita menikah? Kita bisa membicarakan itu sekarang." "Diam kamu," gadis dengan ikat kepala itu berkata dengan wajah memerah, "Boa, kamu jangan keterlaluan." Kemudian, wajahnya menjadi dingin dan berkata dengan ketus, "Kamu tidak diterima di sini. Aku mohon kamu pergi." Mendengar hal ini, Boa cemberut dan berkata, "Baiklah, aku datang ke sini karena ada hal lain juga. Aku ingin bertemu dengan Master, belakangan ini ada beberapa masalah jadi aku ingin memastikan sesuatu sebentar. Kalau ingin bertemu dengan Master, pergilah, dia tidak ingin menemuimu. Jangan menghalangi pemandanganku." Velia memelototinya dan menyahut dengan tidak senang. Boa mengerutkan keningnya dan menghela napas, kemudian berkata pada Damar dan teman-temannya, "Ah, ini salah sampah-sampah seperti kalian, kalian membuat suasana hati Dikvilia menjadi buruk. Kalau tidak, dia pasti akan setuju menikah denganku. Kalian menunda pernikahanku, mati saja kalian." Seusai mengucapkan sumpah serapah, dia menjentikkan jarinya dan pedangnya langsung terbang ke arah mobil Damar dan teman-temannya. Damar terdiam membatu. Boa ternyata menjadi sombong seperti ini di Istana Langit, bahkan sekali merasa tidak senang dia langsung membunuh orang.
Damar dan teman-temannya segera berlari keluar dari mobil. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sebuah jarum perak terbang keluar, menyerang bersamaan dengan energi pedang. Raut wajah Velia menjadi muram dan berkata, "Boa, apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak boleh membunuh di Gunung Luata. Aku akan menyuruh seseorang untuk membersihkannya nanti, jadi tidak akan ada orang yang melihatnya." Boa tersenyum tipis, kemudian dia melihat Damar dan teman-temannya berlari keluar dalam mobil dan berkata, reaksi mereka cepat juga. Selesai berkata begitu, dia berkata pada Velia, "Dik Velia, kamu akan terluka kalau berusaha menghalanginya dan kalau kamu terluka, maka aku akan sedih." Raut wajah Velia semakin suram, kekuatannya tidak terlalu kuat karena hanya di tingkat dewa saja. Maka dari itu, dia tidak akan bisa menang melawan Boa. "Cepat kalian lari!" Dia berteriak kepada Damar dan teman-temannya, kemudian dia menatap Boa lagi dan berkata, "Boa, anak-anak sedang melihatnya dan kalau Master tahu, dia tidak akan memaafkanmu." Siapa suruh kamu menolakku?" seru Boa dan melanjutkan, "Lagi pula mereka datang ke Gunung Luata dan mengganggu Master, maka dari itu mereka harus mati. Kalau kamu setuju menikah denganku, maka aku akan melepaskan mereka." "Bagaimana?" ucap Boa sambil tersenyum. "Pria licik." Wajah cantik Velia membeku. "Kalau begitu lebih baik mereka mati." Selesai berbicara begitu, energi pedangnya semakin kuat. Raut wajah Velia berubah, barusan dia ingin berbicara. Di sebelahnya, Damar tidak tahan lagi, sedangkan yang lainnya menatap gadis itu dengan terkejut. "Tidak boleh membunuh di Gunung Luata." Gadis ini terlihat seperti aliran air yang jernih di dunia ini, dia terlihat sangat baik. Di Istana Langit, juga ada orang yang baik. "Kamu, Boa, betul kan?" Saat ini, sudut bibir Damar sedikit berkedut. Pupil mata Boa menyusut, kemudian dia berkata, "Seorang warga kelas 4, ternyata berani memanggilku dengan nama saja, kamu pantas mati." Ketika berkata begitu, dia menjentikkan jarinya, sebuah cipedang seketika bergerak lurus ke arah Damar. "Minggir, kalian cepat lari!" teriak Velia dengan panik. Tetapi saat ini, Damar justru memilih untuk maju satu langkah ke depan. Ketika dia hendak menyerang, sebuah cipedang dalam sekejap menyapu tempat itu. Cipedang ini sangat hangat dan sangat kuat, dia langsung membungkus cipedang Boa, lalu menghancurkannya. "Boa, kamu menyerang dan hendak membunuh orang di tempatku. Apakah Dalman si brengsek itu yang mengirim kamu datang ke sini? Bahkan setelah aku kembali ke kampung halamanku di Gunung Luata, dia tetap tidak mau melepaskan aku." Terdengar suara serak seorang pria tua. Damar mencari sumber suara tersebut, kemudian di langit dia melihat seorang pria tua dengan pakaian berwarna putih melayang turun dari puncak gunung, hingga akhirnya mendarat di tanah. Dia berpakaian serba putih, rambut dan alisnya telah memutih, tubuhnya kurus sekali, tetapi ada perasaan damai di seluruh tubuhnya. Kalau penampilan abadi iman hanyalah penyamaran, begitu melihat pria tua ini saat ini, Damar merasa auranya seolah merupakan bawaan dari lahir. Dia seperti sosok seorang guru besar yang bijaksana. Saat ini, Velia terdiam sejenak, kemudian buru-buru memberi salam hormat kepada pria tua di depannya sambil berseru, "Master, aku tanya padamu sekali lagi, apakah Dalman yang menyuruh kamu datang membuat masalah di Gunung Luata?" tanya pria tua itu dengan suara seraknya. Bersambung, 2273. Cipedang di tubuhnya memberikan tekanan. Damar hanya meliriknya sekilas, namun dia menarik napas dalam-dalam, dia merasa orang ini sudah mencapai level yang sama seperti bisu. Kekuatan pria itu berada di ekstrim level step 3. Guru Dewa Utama. Boa terkejut. Keringat dingin sudah mulai muncul di dahi Boa, sepertinya dia sedikit takut pada pria tua di hadapan mereka ini. Pria tua itu menatap Boa sekilas, kemudian bertanya sambil tersenyum dingin, "Lalu, ada urusan apa kamu datang ke sini?" Belum lama ini, penguasa kota Taulan, Lokan, dibunuh oleh seseorang. Boa buru-buru menambahkan, "Aku datang untuk bertanya, apakah kamu yang melakukannya atau bukan? Kalau aku yang melakukannya kenapa? Kalau bukan aku yang melakukannya, lalu kenapa?" tanya pria tua itu dengan acuh tak acuh. "Aku hanya datang untuk memastikan, kalau kamu yang melakukannya, maka aku minta kamu ikut denganku," jawab Boa. Tidak jauh dari sana, ekspresi wajah Damar sedikit berubah begitu mendengar kata-kata Boa ini. Pria tua itu melanjutkan kata-katanya, "Memang aku yang melakukannya,
Lokan itu orang bejat, semua orang setuju untuk membunuhnya. Kalau kamu mewakili Dalman dan ingin menghukumku, silakan datang dan hukum aku. Ucap pria tua itu dengan tenang. Tidak, aku tidak berani. Boa buru-buru menyahut. Kalau begitu, kamu bisa pergi. Sahut pria tua itu dengan acuh tak acuh sambil menatap tajam kepada Boa. Boa dalam hati tidak berhenti mengeluh. Tempat dia berdiri sekarang ini masih hanya di kaki Gunung Luwata saja, bukan puncak atau lereng gunung. Masa dia tidak boleh ke sini? Dia awalnya berpikir, dia cukup membunuh beberapa orang di bagian bawah sini. Setelah selesai menangani tempat ini, harusnya tidak akan apa-apa lagi. Tapi, bagaimanapun dia sama sekali tidak menyangka, bahwa pemilik Gunung Luwata ini ternyata secara pribadi datang ke kaki gunung ini. Ketika masih zaman masa kejayaan Dewa Utama, orang yang berada di depan dirinya sekarang ini merupakan guru besar di Istana Langit, Morte. Dialah Master Morte yang legendaris. Jika dihitung-hitung, orang ini berada 2 generasi lebih tua dari dirinya. Kamu masih tidak menyingkir juga. Apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini? Melihat Boa berdiri di tempat begitu saja, orang itu bertanya sambil menatap tajam ke arahnya lagi. Raut wajah Boa perlahan-lahan berubah dan berkata, "Aku merasa Anda sedang mengada-ada padaku. Ini adalah jawabanku. Kalau kamu tidak mempercayainya." Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata, "Aku akan membuat kamu meninggalkan nyawamu di sini juga." Ekspresi Boa langsung berubah, kemudian dia menggertakkan giginya, membalikkan badan dan terbang menuju ke arah langit sana. Damar mengerutkan keningnya ketika melihat Boa pergi. Adegan yang terjadi di depannya ini terasa sedikit aneh. Dia dapat membayangkan bahwa identitas lelaki tua di depannya ini adalah guru dari Dewa Utama. Orang ini adalah ahli bela diri yang setingkat dengan bisu. Karena itu dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dirinya dapat menghadapi lelaki tua ini. Sehingga dia tidak ingin bertindak dengan gegabah. Bagaimanapun, Boa juga merupakan eksistensi yang berada di tingkat ekstrim level step 2. Jika ingin bertarung dengan Boa, seorang Damar juga harus berjuang dengan keras. Belum lagi dengan adanya keberadaan orang yang seperti lelaki tua ini. Hanya saja, Damar merasa sedikit tidak mengerti apa cara yang diikuti oleh lelaki tua ini. Dia adalah guru dari Dewa Utama, tapi dia tampaknya menapaki jalan yang berbeda dengan Dewa Utama. Contohnya, dia mengasingkan diri di Gunung Luwata ini, dan contoh lainnya adalah Gunung Luwata tidak mengizinkan pembunuhan terjadi. Tapi pada saat ini, dia masih tetap menangkupkan kedua tangannya dan menunjukkan sikap hormat lalu berkata, "Terima kasih atas bantuan dari tetua." Pada saat ini, orang yang berada di depannya berbalik dengan perlahan. Dia menatap ke arah Damar, dengan nada bicara yang tenang berkata, "Dasar bocah licik. Apa yang kamu bilang barusan? Terima kasih. Tadi, jika aku tidak muncul tepat waktu, kamu bermaksud untuk membunuh si Boa, kan?" Begitu kata-kata itu keluar, aura surgawi yang menyebar dari tubuh lelaki tua ini menghilang seketika. Damar bertanya dengan sedikit tercengang, apa maksud kata-kata tetua barusan? Tapi memang benar, dia dapat merasakan adanya sedikit perasaan yang tidak nyaman. Sepasang mata lelaki tua yang ada di depannya ini sangatlah tajam. Damar merasa seluruh dirinya seperti dapat terlihat dengan jelas olehnya. Terakhir kali dia memiliki perasaan yang seperti ini adalah ketika dia menghadapi permaisuri di Eternal Planet. Permaisuri memiliki sepasang mata yang dapat melihat segalanya melalui apa saja. Itu adalah karakteristik unik miliknya. Jangan-jangan lelaki tua yang ada di depan matanya ini juga sama seperti itu. Apa maksudku? Kamu adalah orang yang dipilih oleh Hesperos, kan? Orang yang membunuh Lokan adalah kamu, kan? Lelaki tua itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Tadi niat membunuhmu memang sangat samar-samar dan tersembunyi, tapi aku justru dapat merasakannya dengan jelas." Sejak awal, dalam hati Damar sudah dibolak-balik bagaikan diterpa gelombang besar, tapi wajahnya justru menunjukkan ekspresi kebingungan dan berkata, "Aku sedikit tidak mengerti apa maksud dari kata-kata tetua barusan." Benar sekali, tidak disangka pihak lain ternyata dapat menebak identitas mereka semua. Hal ini benar-benar membuat Damar sangat terkejut. Tapi dia juga dapat merasakannya, dari tubuh lelaki tua ini tidak ada rasa permusuhan sama sekali. Jika tidak, Damar pasti akan memilih untuk segera melarikan diri dari sini. Jika menyerang, dia tidak memiliki kepercayaan mutlak dapat menang.
Kalau sampai menarik perhatian para ahli bela diri dari istana langit sana dan malah membuat mereka datang kemari, dia bahkan tidak bisa melarikan diri lagi. Apa kamu berani datang ke kediamanku untuk berbincang-bincang? Dia bertanya sekali lagi pada Damar lalu berkata, jangan khawatir, jika aku berniat untuk melukai kalian, tadi aku juga tidak akan membiarkan Boa pergi begitu saja. Aku sebenarnya juga tidak begitu ingin ikut campur dalam niatmu membunuh Boa. The Nine Swords dari Istana Langit, aku sebenarnya juga tidak menyukainya, hanya saja aku tidak berharap Gunung Luata milikku ini berlumuran darah saja. Setelah mengatakan itu, dia lanjut berkata lagi, aku dan Hesperos adalah teman baik. Raut wajah Damar langsung bergerak. Sejujurnya, dia merasa sedikit ragu-ragu, tapi benar seperti yang dikatakan oleh lelaki tua ini. Jika lelaki tua ini memiliki rasa permusuhan pada dirinya, lelaki tua ini pasti sudah menyerang dirinya dari tadi. Lelaki tua ini juga tidak perlu menunggu sampai sekarang. Selain itu, Damar juga merasa sangat penasaran, bagaimana cara yang digunakan oleh lelaki tua ini untuk mengetahui identitasnya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, kalau begitu, maaf merepotkan tetua. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, hanya sekedar minum teh dan makanan sederhana, apanya yang merepotkan. Velia, bawa mereka semua naik ke atas sana. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat di udara. Chi di tubuhnya melonjak, sebuah angin bertiup di sekitar, sebuah pedang panjang terlentang di bawah kakinya. Seluruh tubuh lelaki tua itu langsung melayang. Ternyata dia menggunakan karakteristik angin dan Chi, makanya dapat membuat dirinya sendiri terbang seperti ini. Damar merenung sejenak dan berkata, dia ini rasanya agak sedikit mirip dengan Pak Tua Iman itu. Talia dalam hati juga merasakan hal yang sama lalu mengangguk-anggukan kepala dan berkata, memang benar terlihat sedikit mirip. Awalnya saja aku mengira benar-benar ada aura surgawi yang bertiup. Pada saat ini, Lilia melihat ke arah Velia yang berada di samping lalu berkata, kalau begitu, Nona, maaf merepotkan ya. Velia memandang Damar dan yang lainnya dengan pandangan takjub. Dia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, tidak merepotkan sama sekali. Kalian tunggu sebentar ya. Setelah mengatakan itu, dia kembali untuk mengemas barang-barangnya. Kemudian dia berkata pada para anak-anak itu, anak-anak, jangan berkeliaran sembarangan. Cepat pulang ke rumah dan makan, jangan sampai membuat orang rumah kalian cemas. Beberapa anak-anak pergi sambil melompat-lompat gembira. Gadis itu lalu berkata pada Damar dan yang lainnya, silahkan ikuti aku. Mobil kalian dapat disimpan di sekitar sini. Di wajahnya juga menunjukkan sebuah senyuman lalu berkata, omong-omong, sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada orang yang datang ke Gunung Luata sebagai tamu. Dan bahkan lebih sedikit orang yang disambut oleh Master Morte secara pribadi seperti ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya kalian siapa? Bersambung, 2274. Dia seakan-akan terlihat merasa cukup senang ketika melihat ada orang yang datang. Dia membawa Damar dan yang lainnya ke sebuah jalan kecil lalu terus mendaki naik gunung. Talia tersenyum kecil dan berkata, sebelum kami memperkenalkan diri, boleh kami tahu siapa kamu? Kamu Velia? Ya, betul. Gadis itu menunjukkan senyuman yang manis di wajahnya lalu berkata, namaku adalah Velia Stimita. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghentikan langkah kakinya kemudian mendadak menolehkan kepalanya. Raut wajahnya terlihat terkejut dan dia memandang ke arah Damar dan yang lainnya. Tunggu, tadi, Master bilang, kamu adalah orang yang dipilih oleh tetua Hesperos. Kalau begitu, kamu adalah Damar. Damar yang dengan tingkat dewa atas berhasil membunuh tingkat ekstrim level step 2 di pegunungan Lagiri itu. Selain itu, setengah bulan yang lalu, kamu membunuh Kaisar Iblis dengan 3 tebasan itu. Damar dan yang lainnya terkejut melihat perubahan ekspresi gadis ini. Damar menatap gadis ini dengan sedikit speechless lalu berkata, wanita cantik, refleks dari reaksi kamu ini, sepertinya makan waktu yang cukup lama. Jangan terlalu gugup dan bersemangat seperti itu, dong. Wanita cantik, Velia sepertinya belum pernah disapa dengan blak-blakan seperti ini oleh orang lain. Pada wajah cantiknya itu terlihat warna merah karena malu dan berkata, aku tadi masih belum menyadarinya. Benar sekali, Talia tertawa riang lalu meraih tangannya dan berkata, dia ini memang Damar. Sedangkan namaku Talia. Setelah itu dia memperkenalkan Lilia dan yang lainnya pada Velia. Setelah mendengar itu, Velia bergumam sejenak, tidak heran.
Pantas saja Master ingin bertemu dengan kalian. Gurumu tidak akan melakukan apapun pada kami, kan? Tanya Damar. Tentu saja tidak akan. Velia melihat ke arah Damar dan berkata, Master, sebenarnya juga ingin agar Dewa Utama mati. Apa? Damar menatap ke arah Velia dengan wajah heran dan bertanya, kenapa? Tadi bukankah Boa memanggil tetua itu sebagai guru Dewa Utama? Kalau begitu, dia seharusnya adalah guru dari Dewa Utama, kan? Benar sekali. Velia bergumam dengan suara kecil, nama guru adalah Morte. Dulu dia adalah penguasa Istana Langit. Terkadang dia dipanggil Master, terkadang kami memanggilnya dengan sebutan guru. Aku muridnya, Dewa Utama dulu juga salah satu muridnya. Guru bekerja keras untuk melatih dan mengembangkan kemampuan Dewa Utama, tapi pada akhirnya, di seluruh daratan makna, di seluruh dunia, justru berubah menjadi seperti keadaan sekarang. Guru merasa jika dia tidak mengembangkan Dewa Utama, maka dunia ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sedangkan Dewa Utama itu sangat kuat dan guru tidak dapat ikut campur. Dulu guru pernah ingin menghentikannya, tapi justru hampir saja diserang oleh Dewa Utama sampai hampir mati. Pada akhirnya guru memilih untuk mengasingkan diri di Gunung Luata. Ujar Velia lalu melanjutkan, ini juga kenapa Dewa Utama berjanji pada guru sebagai satu-satunya tempat yang tidak akan mendapat campur tangan dari Dewa Utama. Di Gunung Luata, guru menerima beberapa budak dan membiarkan mereka mengolah tanah yang subur dengan bebas. Ujar Velia, sedangkan guru setiap hari berdoa dan makan dengan sederhana. Dia berkata bahwa dia sedang menebus dosa pada dunia ini, pada dirinya sendiri. Mendengar sampai di sini, Damar tercengang. Jika memang seperti itu masalahnya, dia tentu saja dapat memahaminya. Patua satu ini masih memiliki hati nuraninya. Dia merasa bahwa dialah orang yang mengembangkan kemampuan Dewa Utama menjadi sangat kuat, dan mengakibatkan dunia berubah menjadi seperti sekarang ini, karena itu dia menetap sambil mengasingkan diri di sini. Lalu, bagaimana cara dia bisa menyadari identitasku? Damar bertanya sambil mengerutkan keningnya lalu lanjut berkata, jangan-jangan gurumu itu memiliki sepasang mata yang dapat melihat dunia. Kalau untuk itu, aku juga tidak tahu. Velia tersenyum kecil lalu berkata, berhubung dia ada di sini, dia pasti akan memberitahukannya padamu. Tentu saja, aku merasa, guru punya permintaan yang lain. Permintaan seperti apa? Tanya Damar. Di gunung ini, pada hari biasa, hanya ada aku saja. Guru dan kakak seperguruanku tinggal di atas sana. Hanya saja, kondisi tubuh kakak seperguruanku tidak begitu bagus, mungkin butuh. Setelah mengatakan itu, dia menatap ke arah Lilia dan berkata, mungkin guru ingin meminta bantuan nona pemilik karakteristik kehidupan ini untuk menyembuhkannya. Memangnya apa yang terjadi pada kakak seperguruanmu? Tanya Thalia. Dulu, Velia berkata sambil tersenyum masam, kakak seperguruanku dan Dalman sama-sama bersaing untuk mendapatkan posisi Dewa Utama. Kakak seperguruanku pada akhirnya dikalahkan. Kemudian, kakak seperguruanku itu secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu yang dapat melintasi dua dunia, bahkan menjadi akrab dengan gadis kecil yang mengendalikan pintu itu. Setelah Dewa Utama mengetahuinya, dia memaksa kakak seperguruanku untuk memberitahunya di mana lokasi gadis kecil itu. Kakak seperguruanku tidak bersedia memberitahunya, pada akhirnya kedua kakinya dihancurkan. Kakak seperguruanku tidak bersedia memberitahunya, pada akhirnya kedua kakinya dihancurkan. Kekuatan kehancuran dialirkan masuk ke dalam kedua kakinya. Walaupun kakak seperguruanku dapat mempertahankan nyawanya, tapi justru harus merasakan rasa sakit karena kekuatan kehancuran terus menghancurkan kakinya. Wanita itu menceritakan sambil tersenyum pahit lalu melanjutkan, dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Akhir-akhir ini, kelihatannya dia sudah mulai tidak dapat bertahan lagi. Raut wajah Damar mendadak berubah dan bertanya, karena hal itu, kakak seperguruanmu memilih untuk memberitahukan informasi tentang gadis kecil itu pada Dewa Utama. Tidak, Velia berkata, kakak seperguruan memberitahuku bahwa gadis kecil itu tidak menetap di satu tempat, bisa ada di mana-mana, dapat melihat semua hal yang terjadi di dunia ini, dapat muncul di mana saja kapan saja dia inginkan. Gadis kecil itu mengatakan bahwa kakak seperguruanku adalah temannya, bahkan berniat untuk menjadikan kakak seperguruanku sebagai penjaga pintu. Tetapi, setelah dia melihat kakak seperguruanku disiksa dengan begitu menyedihkan, akhirnya dia muncul dengan sendirinya. Damar tercengang. Stargate ternyata ditangkap dan diculik oleh Dewa Utama dengan cara seperti ini. Sambil berbincang-bincang,
mereka juga terus berjalan menuju ke arah atas. Tidak berapa lama kemudian, Damar dapat melihat beberapa bangunan seperti rumah dari kejauhan. Di depan rumah, terdapat 2 buah kursi dan juga sebuah kursi roda. Di atas kursi roda itu, ada seorang pria tua yang sedang duduk di sana. Orang itu terlihat seperti sangat lemah, matanya setengah menyipit. Di kursi yang lain, Morte sedang duduk di sana. Di depannya, sebuah api unggun sedang membara. Air di dalam panci telah mendidih, tampaknya seperti sedang memasak sesuatu. Sebuah bau harum menyebar ke segala arah, membuat Damar tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat tenang. Setelah itu, Damar berjalan mendekat ke arah sana. Lelaki tua itu melirik Damar sejenak dan berkata dengan suara datar, "Kamu benar-benar berani datang kemari." "Benar juga, aku telah mengetahui identitasmu, karena itu kamu tidak berani untuk tidak datang. Kamu tidak yakin tentang diriku." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ringan, "Kamu masuklah ke dalam dan pindahkan kursi keluar lalu duduklah di sini. Velia, pergilah memasak." "Baik, Master," Velia bergegas menjawabnya. "Kami juga akan membantu." Talia menarik beberapa orang yang lain dan berkata, "Damar, kamu sudah tidak perlu memindahkan kursi lagi, biar kami." Mereka ini benar-benar tidak dapat mempercayai keterampilan kuliner di dunia ini. Bagaimanapun, mereka ini adalah tamu. Nanti pada saat makan, mereka harus memakan apapun yang dimasak oleh tuan rumah. Meskipun jika masakan itu sangat tidak enak, mereka juga tidak mungkin tidak memakannya, karena itu adalah sikap yang tidak baik. Tapi hal yang seperti itu benar-benar menyesakkan. Damar lalu duduk di kursi. Dia menatap ke arah Morte dan berkata, "Tetua, aku masih merasa penasaran. Sebenarnya, bagaimana cara tetua dapat menyadari identitas asliku?" Lelaki tua itu memandang Damar dengan tenang dan berkata, "Sangat sederhana, dengan menebak." Raut wajah Damar langsung berubah lalu bertanya, "Bagaimana cara menebak hal ini? Meskipun aku tinggal dan mengasingkan diri di pegunungan dan hutan yang dalam ini, tapi aku tetap saja mengetahui 1 atau 2 hal tentang peristiwa besar yang terjadi di dunia ini." Nada suara lelaki tua itu terdengar sangat tenang lalu melanjutkan, 7 tahun yang lalu, Hesperos pernah datang kemari untuk menemuiku." "Oh ya," ekspresi Damar berubah lagi dan bertanya, "Tetua Hesperos pernah datang ke Istana Langit untuk menemuimu? Apa dia datang mencarimu untuk melawan Dewa Utama bersama-sama?" Bersambung 2275. "Awalnya aku ingin turun tangan." Lelaki tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi si Hesperos justru menolaknya. Kita semua adalah manusia yang berasal dari dunia ini, dapat dibatasi oleh kekuatan-kekuasaan milik Dewa Utama. Dia berkata, meskipun aku bergabung dengannya, juga tidak akan ada yang berubah dan dia memintaku untuk terus menetap di Gunung Luata." "Lalu apa yang terjadi kemudian?" tanya Damar. Dia mengatakan, "Suatu hari di masa depan, kamu pasti akan datang ke Istana Langit. Pada saat itu, dia berharap aku dapat menunjukkan jalan untukmu." Lelaki tua itu berbicara dengan tenang. Damar tercengang. Tidak disangka Hesperos ternyata sudah memperhitungkan sampai ke tahap ini. "Tentang bagaimana aku menyadari tentang identitasmu?" Lelaki tua itu berkata sambil sedikit tersenyum, "Karena kamu menunjukkan niat membunuh pada Boa. Di Istana Langit, tidak ada orang yang berani menunjukkan niat membunuh pada The Nine Swords dari Istana Langit. Karena itu kalian pasti merupakan orang yang datang dari daratan Magna." Lelaki tua itu berkata dengan pelan lalu melanjutkan, "Kalian juga muncul dengan identitas sebagai warga kelas 4, kalau begitu, sudah jelas bahwa kalian sedang menyamar. Dengan adanya karakteristik magis, 1 pria bersama 4 wanita, Lokan terbunuh hanya dengan 1 tembakan jitu. Jika digabungkan semuanya, bukan hal yang sulit untuk menebaknya." Damar tercengang. Memang benar, dia pernah berpikir, ketika dirinya menghabisi Lokan, akan ada kemungkinan bahwa identitasnya akan terungkap. Tapi lelaki tua ini menggabungkan semua pemikiran dari awal sampai akhir, ternyata memang bisa menyimpulkan sebuah gambaran umum. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, demi apa tetua mengundang aku sampai datang kemari?" "Demi memberitahumu bagaimana caranya untuk membunuh Dalman." Lelaki tua itu menuangkan secangkir teh panas. Dia mengangkat matanya dan menatap ke arah Damar. Di sisi yang lain, Boa sedang terbang di udara dengan perlahan-lahan. Dia terus mengutuk, dasar pria tua dan sepuh itu. Tidak disangka dia masih belum mati juga, bahkan sampai membunuh Lokan. "Dasar sialan,
dia bahkan sampai mengancamku. Jika aku berada di tingkat ekstrim level step 3, aku pasti akan langsung membantai orang itu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian mencibir lagi. Padahal hanya membunuh beberapa warga kelas 4 saja, dia ternyata ingin ikut campur. Tidak heran dia tidak dapat akur dengan ayah. Setelah berkata sampai di sini, dia seperti teringat akan sesuatu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terhenti dan berkata, "Tunggu, ada yang tidak beres." Orang itu sepertinya menanyakan satu kalimat padaku, bertanya aku ini adalah Boa, kan? Seorang warga kelas 4, mana mungkin berani bertanya seperti itu padaku. Di puncak gunung, Damar dan Morte sedang duduk berhadapan. Ekspresi wajah Morte terlihat tenang dan tidak terasa emosi apapun dalam kata-katanya. Morte lalu menghela napas panjang dan berkata, karakter Dalman itu sudah terlalu aneh. Setelah akhirnya dia menjadi penguasa seluruh dunia ini, dia mulai mencoba melakukan berbagai eksperimen-eksperimen. Dia mengembangkan ras raksasa, mereformasi sistem dan membuat sistem perbudakan yang ekstrim. Selain itu dia juga menjadikan seluruh daratan Lyon sebagaikan neraka nyata di dunia. Aku hanya dapat melihat satu persatu hal ini terjadi di depan mataku begitu saja, sedangkan diriku justru tidak dapat mengubah apapun. Nada suara Morte terdengar tenang dan berkata, ketika Hesperos muncul itu, aku yakin bahwa dia bisa menyelesaikan semua hal ini, tapi dia justru tidak dapat melewati halangan tingkat ekstrim level itu dan tidak mencapai tingkat Nirvana Realm. Karena itu dia masih saja terpengaruh oleh batasan kekuatan kekuasaan. Begitu membicarakan tentang hal ini, dia tersenyum lalu berkata, Nirvana Realm adalah sebuah ranah yang ada dalam legenda. Tidak ada yang tahu apakah bisa dicapai atau tidak. Sedangkan kamu, asalkan kamu mencapai tingkat ekstrim level step 3, mencapai level yang seperti kami ini, mungkin saja, kamu sudah memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bertarung melawan Dalman. Setelah mengatakan sampai di sini, dia melanjutkan, aku memutuskan untuk membantumu. Kamu memutuskan untuk membantuku. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, pertempuran antara aku dan Dewa Utama masih terlalu dini. Sekarang ini, kekuatanku masih tidak cukup kuat. Aku tahu jelas tentang itu. Extreme level step 1, dengan kecepatan yang seperti ini, sudah termasuk jauh lebih cepat daripada waktu yang aku perkirakan. Setelah itu, dia melihat ke sisi yang lain dan berkata, jika tebakanku tidak salah, perjalanan kalian kali ini adalah bermaksud untuk pergi ke ibu kota kerajaan, kan? Ibu kota kerajaan, Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak begitu mengenal tempat-tempat di Istana Langit dan bergerak hanya dengan mengandalkan firasat kami saja. Perjalanan kami kali ini, terutama adalah untuk berlatih dan pengalaman, sekalian mengurusi beberapa ahli bela diri tingkat ekstrim level master dari Istana Langit, pada saat yang sama, juga meningkatkan kemampuan masing-masing dalam pertempuran yang ada. Ternyata memang benar seperti yang kuperkirakan. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, kekuatanmu itu, ditambah dengan aneka ragam karakteristik yang kamu miliki, kekuatan kekuasaan tidak dapat menangkapmu. Memang benar kalian relatif lebih aman. Setelah mengatakan sampai di sini, dia merenung sejenak lalu berkata, tentu saja, tetap ada risiko identitas kalian terungkap. Jika kamu menemui masalah, kalian dapat bersembunyi di dalam Gunung Luata ini. Selain itu aku juga dapat mengumpulkan seluruh informasi untukmu. Bukankah tetua terus berada di gunung ini sepanjang waktu? Tanya Damar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku juga telah menyusupkan banyak orang secara rahasia. Nada suara Morte terdengar tenang dan berkata, hampir di setiap kota di Istana Langit ini terdapat orang-orang yang merupakan utusanku. Orang-orang Istana Langit juga tidak semuanya adalah orang jahat. Ujar Morte lalu melanjutkan, ada beberapa orang baik juga, jika kamu bisa. Akan lebih baik jika kamu bisa melepaskan nyawa mereka. Yang mana saja? Tanya Damar. Ketika kamu akan pergi, aku akan memberikan sebuah daftar nama padamu. Kata-kata lelaki tua itu terdengar tenang lalu melanjutkan, selain itu, ketika kamu akan pergi, aku akan meminta Velia untuk pergi bersama kalian dan mengikuti di belakang kalian. Kalian dapat menghubungi dia sendiri. Dia akan mengikuti kalian ke setiap kota yang ada. Pada saat itu, kalian sendiri harus mencari cara untuk saling berkomunikasi. Damar menganggukkan kepala dan berkata, oke. Selain itu, pada saat ini, lelaki tua itu memandang ke arah pria yang ada di sebelahnya dan berkata, orang ini adalah muridku yang lainnya. Namanya adalah Kahi. Sepasang kakinya ini terganggu oleh kekuatan kehancuran.
Aku berharap bahwa istrimu dapat turun tangan untuk mengobati dia. Jika aku tidak salah ingat, istri kamu adalah pemilik karakteristik vitalitas. Damar menganggukkan kepala dan berkata, dengan senang hati. Mereka berdua saling berbincang-bincang. Setelah sekitar setengah jam berlalu, Lilia datang sambil membawa beberapa hidangan makanan. Selama periode itu, Velia juga turun gunung sekali untuk mengambil bahan makanan seperti lemak babi dan juga beberapa jenis daging, lalu kembali lagi ke puncak gunung. Totalnya ada 7 hidangan dan 1 sup. 2 hidangan ini sengaja tidak menggunakan minyak apapun. Velia berkata pada lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah 2 buah piring yang terdapat sayuran tumis dan berkata, "Aku tahu guru selama ini makan vegetarian demi menebus dosa. Karena itu aku sengaja meminta Lilia untuk menumis 2 sayuran hijau ini untuk guru." Pada saat ini, di wajah Morte muncul ekspresi ragu-ragu. Karena hidangan yang lainnya itu, tampaknya agak menarik perhatian dan terlalu menggugah selera. Demi menebus dosa-dosanya, Morte terus makan sayur mayur dan telah makan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya lagi. Selain itu, walaupun Velia juga mempelajari membuat beberapa hidangan makanan, tapi hidangan di dunia ini benar-benar bukan hidangan yang hebat. Pada umumnya mereka hanya merebus sayuran yang ada. Paling jauh juga hanya menambahkan sedikit cabai dan garam. Mereka telah makan makanan seperti itu selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Kali ini, Lilia memperlihatkan keahliannya ini, membuat Morte juga ingin mencoba hidangan ini. Pada saat ini, Lilia juga berjalan keluar setelah mencuci tangannya. Damar memberitahu Lilia beberapa hal, kemudian Lilia menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lilia mengalirkan karakteristik vitalitas dan dalam sekejap kekuatan vitalitas langsung masuk ke sepasang kaki Kahi. Bersambung. 2276. Dalam mata Kahi langsung memperlihatkan cahaya pengharapan yang menggebu-gebu. Dia telah disiksa oleh kekuatan kehancuran selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya dan selama ini dia tidak menemukan cara untuk menghilangkan kekuatan kehancuran tersebut. Hari ini, Lilia memiliki karakteristik vitalitas. Hal ini memberinya secercah harapan untuk melihat kedua kakinya kembali sembuh. Seluruh proses ini tidak berlangsung terlalu lama. Lilia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Kekuatan kehancuran itu seharusnya sudah menghilang sepenuhnya. Sebagian besar pembuluh meridian di kakimu telah rusak. Aku juga telah merevitalisasi semuanya. Kamu dapat mencoba untuk menggerakkan tubuhmu." Kahi mengangguk-anggukkan kepalanya berkali-kali. Sebenarnya, dia sendiri dapat merasakannya bahwa kedua kakinya itu sudah kembali dapat merasakan sesuatu. Dia perlahan-lahan mencoba untuk berdiri. Detik berikutnya, tubuhnya berdiri dengan tegak dan diam di tempat. Kedua kakinya benar-benar dapat menopang berat badan tubuhnya. "Guru, benar-benar sudah sembuh." Kahi melihat ke arah Morte yang berada di sampingnya. Raut wajahnya terlihat sangat bersemangat. Rongga mata Morte juga terlihat sedikit memerah dan berkata, "Ambil 2 langkah. Coba kamu berjalan 2 langkah sekarang." Morte, seorang master yang biasanya bisa mengendalikan emosi, kini tampak begitu terharu. Kahi mengangguk-anggukkan kepalanya kemudian dia mencoba untuk berjalan ke depan. Mungkin karena dia sudah terlalu lama tidak berjalan dengan kedua kakinya, dia berjalan dengan penuh perjuangan. Setiap langkah yang ditempuh sangat pendek. Lilia lalu berkata, "Karena tetua sudah terlalu lama tidak berjalan, kemungkinan harus membiasakan diri selama beberapa waktu terlebih dahulu. Kira-kira besok atau 2 hari ke depan, bahkan mungkin sore ini, Anda dapat beradaptasi sepenuhnya." Morte menghela napas lega yang sangat panjang. Di wajahnya, ekspresi yang tenang itu kembali muncul lalu berkata, "Ayo kita duduk dulu dan makan. Jika kita tidak memakannya sekarang, hidangan ini akan dingin." Damar menopang Kahi untuk kembali duduk di atas kursi roda. Velia dan Kahi tidak terlalu mempermasalahkan hidangan makanan yang ada. Mereka berdua langsung memakan daging-daging tumis yang ada. Begitu makanan masuk ke dalam mulut mereka, dalam mata mereka berdua seperti terdapat cahaya bintang. Velia langsung berkata, "Bagaimana bisa ada makanan seenak ini di dunia?" Morte juga memakan beberapa suap sayuran hijau itu. Rasanya memang cukup enak. Hanya saja ketika melihat ekspresi Velia dan Kahi, dia melihat ke arah hidangan yang terlihat lezat itu. Pada akhirnya dia tetap tidak dapat menahan diri, lalu mengulurkan sumpitnya dan mengambil sepotong daging kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Memang benar sangat lezat, nada suaranya terdengar sangat santai. "Guru," pada saat ini,
Velia memandang ke arah Morte dengan tatapan heran lalu bertanya, bukankah guru tidak makan daging-dagingan? Sudut mulut Morte sedikit berkedut kemudian dia mengambil sepotong daging lagi. Wajahnya terlihat serius dan berkata, ini bukan daging. Ini adalah sayuran yang berbentuk seperti daging. Semua tergantung bagaimana kamu melihatnya saja. Velia terdiam membisu. Ketika mendengar lelaki tua itu berbohong dengan terang-terangan seperti ini, Damar dan yang lainnya tercengang di tempat. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat mata beberapa orang sedang melirik ke arahnya. Dalam matanya langsung melintas perasaan dingin lalu bertanya, kenapa? Memangnya ini bukan sayuran? Apa kalian punya masalah dengan mata kalian? Apa perlu aku periksa mata kalian satu persatu? Damar terbatuk sejenak dan berkata, tentu saja ini sayuran. Keahlian memasak istriku terlalu hebat sampai bisa membuat sayuran terlihat seperti daging. Setelah mendengar itu, Morte baru mendengus dingin. Damar dan yang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja mereka merasa bahwa hal ini sedikit lucu. Setelah selesai makan, lelaki tua itu menyeka sudut mulutnya yang berminyak. Kemudian dia melihat ke arah Lilia dan berkata, aku juga tidak dapat makan makanan gratis seperti ini. Aku akan memberikan sesuatu padamu. Velia, kamu berkemas sejenak, lalu turun gunung dan carilah sebuah mobil. Lalu setelah itu, kamu ikutlah Damar dan yang lainnya pergi. Setelah mengatakan sampai di sini, dia mengeluarkan sebuah lencana dan berkata, semua yang berada di bawah kuasa The Sanctuary harus bekerja sama mengikuti pengaturan dari Damar. Baik, guru. Velia dengan segera menganggukkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, Morte berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan. Tidak berapa lama kemudian, dia berjalan keluar dari ruangan tersebut sambil membawa sebuah kotak kayu kuno. Kemudian dia meletakkan kotak kayu itu di atas meja dan berkata, barang ini namanya adalah jarum mistis Elevia, merupakan jarum yang ditempa dengan menggunakan batu perak Elevia yang sangat langka. Jarum ini pernah menjadi kepunyaan orang terakhir yang memiliki karakteristik vitalitas. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Selama bertahun-tahun lamanya, jarum ini tidak pernah digunakan sama sekali, karena itu aku akan memberikannya padamu. Lilia membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu, terdapat 49 jarum perak dengan ukuran yang berbeda-beda. Lilia menyentuh jarum tersebut dengan perlahan-lahan lalu berkata dengan penuh kegembiraan, terima kasih, Master Morte. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, kalian sudah boleh pergi sekarang. Jika tidak mengalami kesulitan, jangan kembali kemari. Jika nyawa kalian dalam bahaya, datanglah ke Gunung Luata milikku ini. Aku dapat melindungi nyawa kalian. Setelah mengatakan itu, dia merenung sejenak lalu berkata, jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan tetap tinggal di Gunung Luata sampai waktu ketika kamu memutuskan untuk menyerang Dalman. Saat itu, aku akan keluar dari gunung dan mengikuti di sebelahmu. Damar tercengang. Dia menangkupkan tangannya dan bersikap hormat ke arah Morte lalu berkata, terima kasih, Master. Velia tampaknya sedikit merasa senang. Dia tersenyum dan berkata, kalian tunggu aku sebentar. Aku akan pergi berkemas dulu. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke dalam sebuah ruangan. Tidak berapa saat kemudian, dia berjalan keluar sambil membawa sebuah kotak yang terbuat dari logam. Barang apa ini? Tanya Damar. Senjata yang aku gunakan. Wajah Velia sedikit tersipu merah. Kemudian dia menyandang sebuah ransel di punggungnya dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Damar merasa sedikit penasaran, senjata yang berbentuk seperti kotak ini adalah senjata yang seperti apa. Tetapi Velia tampaknya tidak ingin membukanya. Damar juga tidak banyak bertanya. Kemudian mereka sekelompok orang yang terdiri dari 6 orang turun gunung. Setelah turun gunung, Velia berjalan memasuki sebuah desa lalu dari dalam desa itu dia mengendarai sebuah mobil pergi keluar. Damar juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menaiki mobilnya sendiri lalu mengendarainya melaju mengikuti sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, mobil mereka melaju keluar dari Gunung Luata. Di seluruh penjuru gunung, hanya ada satu jalur saja. Damar juga mengaktifkan karakteristik jiwa miliknya dan memastikan bahwa Velia dapat mengikuti mereka di belakang sana. Namun, ketika mereka baru saja keluar dari Gunung Luata, mata Damar justru sedikit menyipit. Dia melihat ke arah depan. Ada sosok manusia yang sedang berdiri depan sana. Dia menyelempangkan pedang panjang miliknya. Sepasang mata menatap tajam tertuju ke arah Damar dan yang lainnya.
Orang itu adalah Boa. Kalian, akhirnya keluar juga. Boa perlahan-lahan menyipitkan matanya. Damar menginjak rem, kemudian dia melompat turun dari mobil. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu sedang menunggu kami?" Ternyata memang benar ada yang tidak beres denganmu. Sebelumnya kamu berani langsung memanggil namaku begitu saja. Boa menyipitkan matanya dan berkata, "Sekarang, kamu melihat aku muncul di sini tapi malah terlihat sangat tenang. Kamu ini sebenarnya, siapa?" Damar tercengang. Dia melihat ke arah Boa dan berkata, "Gosipnya, The Nine Swords dari Istana Langit, Agreya yang paling kuat, Wei yang paling berhati-hati, Dre yang paling santai dan bebas, Fear yang paling gila, Finn yang paling malas, Velsi yang paling jujur, Kup yang paling bijaksana, sedangkan kamu si pedang yang tumpul, alias otaknya tidak cukup cerdas." Setelah mengatakan sampai di sini, Damar mencibir dan berkata, "Aku tidak menyangka sama sekali, kamu ternyata masih bisa berpikir dengan baik sekarang. Apa katamu barusan?" Boa perlahan-lahan menyipitkan matanya lalu berkata, "Kamu kira orang sepertimu dapat mengomentari tentang The Nine Swords dari Istana Langit? Kamu kira kamu ini siapa? Sebenarnya orang yang membunuh Lokan kamu, kan?" Bersambung 2277. Damar menghela napas panjang lalu berkata, "Tapi sepertinya otakmu itu tidak secerdas itu. Berhubung kamu mengetahui kami ini bukan orang biasa, pada umumnya, kamu harusnya melaporkan hal ini pada orang-orang Istana Langit, dan bukan bersembunyi di tempat ini dengan bodohnya. Apa kamu tidak takut dibunuh olehku?" Ketika Boa mendengar kata-kata Damar ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi berubah lalu berkata, "Membunuhku? Jika bukan karena dihentikan oleh Master Morte, tadi kamu sudah menjadi mayat di tanganku. Tapi hal itu sudah tidak penting lagi. Tidak peduli kamu ini siapa, matilah kalian." Setelah mengatakan itu, dari tubuhnya, aura pedang melonjak tinggi dan dia langsung menghunuskan pedang berlari menuju ke arah Damar. Pada saat ini juga, di atas langit sana, sebuah aura pedang turun dari langit. "Apa?" Raut wajah Boa langsung berubah. Ketika dia baru ingin mengatakan sesuatu, tapi pada detik ini juga, aura pedang itu justru langsung menembus tulang tengkoraknya. Tubuh Boa bergetar sejenak, kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah begitu saja. "Aku akan mengantar kalian pergi untuk terakhir kalinya. Jasad si brengsek ini kalian urus sendiri saja, jangan limpahkan kepadaku." Suara Morte yang tua itu bergema di sekitar mereka. Damar tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka, Morte ternyata mengawal mereka keluar secara diam-diam. Dan lelaki tua satu ini, benar-benar sangat kuat. Bagaimanapun Boa adalah ahli bela diri tingkat ekstrim level step 2 yang sangat hebat. Meskipun Damar yakin dan percaya diri dapat membunuh Boa, tapi mungkin perlu sampai beberapa putaran dan luka. Tapi Morte ternyata dapat langsung membunuhnya dalam hitungan detik. Bukan hitungan detik, tapi hanya dalam 1 detik. "Terima kasih, Master." Damar menarik napas dalam-dalam. Bagi Damar, penyamaran bukan sesuatu yang termasuk hal sulit. Dia menggunakan aura pisau dan juga dao pembunuh. Kemudian meninggalkan beberapa luka di tubuh Boa. Pada saat yang sama dia menghilangkan aura pedang Morte. Setelah itu dia menggunakan karakteristik es, dan membekukan seluruh tubuh Boa di tempat. Dengan cara seperti ini, tidak akan ada orang yang dapat menyambungkan kematian Boa dengan Morte. Setelah selesai melakukan semua hal ini, Damar baru kembali naik ke dalam mobil. Dia menjalankan kembali mobil dan melaju ke depan. "Apa kamu ada menyadari sesuatu? Sepertinya ada suatu hal yang aneh." Pada saat ini, Wendy tiba-tiba membuka mulut dan bertanya. Raut wajah Damar sedikit berubah lalu bertanya, "Apanya yang aneh?" "Sebelumnya, ketika kamu membunuh Lokan di kota Towlen dan kali ini ketika Boa terbunuh, tidak terjadi hujan darah," ujar Wendy. Ketika dia mengatakan hal ini, Damar dan yang lainnya baru bereaksi dan menyadari hal ini. Pupil mata Damar bergerak sedikit dan berkata, "Setelah mendengar kamu mengatakan hal ini, rasanya memang seperti itu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa begini?" Lilia dan yang lainnya menggelengkan kepala tanda tidak mengerti dan heran. "Lupakan saja." Damar terus mengendarai mobil dan mencibir, "Semakin sedikit pergerakan yang ada, hal itu justru semakin bagus untuk kita." Di waktu yang sama, di ibu kota di Istana Langit. Istana Langit, ibu kota kerajaan. Di dalam aula utama, Kup sedang duduk di sana sambil mengurus beberapa dokumen yang ada.
Tapi justru pada saat ini, seorang pria tua bergegas masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Kup melihat ke arah orang yang datang itu. Dalam hati, tiba-tiba jantungnya berdetak dengan kencang. Pria tua satu ini adalah orang yang bertanggung jawab atas lampu jiwa di Istana Langit. Apa telah terjadi sesuatu? Kup buru-buru bertanya pada pria tua itu. Lampu jiwa Tuan Boa telah padam, ujar pria tua itu. Raut wajah Kup mendadak berubah dengan cepat lalu berkata, apa katamu barusan? Lampu jiwa si Boa padam. Benar, baru saja terjadi. Lampu itu padam. Pria itu berkata dengan tatapan khawatir dan berkata, hanya dalam 2 hari terakhir ini, di Istana Langit sini, ada 2 lampu jiwa orang tingkat ekstrim level yang padam. Dalam hatiku, rasanya ada kecemasan yang tidak ada habisnya. Bagaimana kalau kita meminta Dewa Utama untuk bertindak? Kami masih belum mengetahui bagaimana kondisi tubuh Yang Mulia. Beberapa tahun ini kami sudah pergi mengunjungi Yang Mulia beberapa kali, tapi sama sekali tidak mendapatkan tanggapan apapun. Ekspresi Kup perlahan-lahan berubah dan berkata, aku selalu merasa, Yang Mulia saat ini sedang tertidur. Apakah, jangan-jangan ada orang-orang di dalam Istana Langit yang mulai melakukan pemberontakan? Patua di Gunung Luata itu memang sedari awal sudah berselisih dengan Dewa Utama. Pada saat ini, dari bawah sana terdengar suara seorang pria parubaya yang sosoknya terlihat berotot dan kuat. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, apa jangan-jangan, Patua dari Gunung Luata itu yang membunuh Boa? Ekspresi Kup terlihat ragu-ragu untuk beberapa saat kemudian berkata, Buru Istana Langit biasanya tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan dunia. Tapi aku tidak bisa memastikan itu saat ini. Setelah mengatakan sampai di sini, dia menangkupkan tangannya tanda hormat ke arah pria yang terlihat kekar itu lalu berkata, Tuan Kumbang Agung, apa bisa kamu dan istrimu pergi sejenak ke sana untuk melihat keadaan yang terjadi? Benar sekali, orang yang barusan bicara ini adalah Kumbang Agung. Dulu dia adalah anggota di bawah pimpinan Raja Naga tapi dia justru berkhianat, menusuk Raja Naga dari belakang, dan menyebabkan kekalahan klan Naga. Kalau begitu aku akan pergi ke sana melihat-lihat. Kumbang Agung mengerutkan bibirnya dan berkata, perubahan terus terjadi, situasi saat ini masih belum pasti. Di daratan Magna, di bagian kota luar kota Holyfire. Saat ini, beberapa sosok orang-orang telah sampai di kota Holyfire. Dan kota Holyfire, sekarang sekali lagi memulihkan kemakmurannya. Kamu tidak bermaksud untuk langsung membantai kota saja, atau memaksa Raja Api untuk menyerahkan Damar keluar. Di dalam sebuah restoran, seorang pria yang terlihat lusuh bertanya ke arah Agreya dengan wajah setengah tersenyum. Agreya tersenyum dingin sejenak lalu berkata, aku bukanlah orang yang haus darah. Jika Damar dan yang lainnya ingin pergi, dia juga tidak akan memberitahu Raja Api dan yang lainnya. Kemudian dia melihat ke arah pria tua yang tampak kurus. Dia ini adalah orang yang baru saja dia bawa keluar dari penjara. Agreya lalu bertanya, apa masih tidak dapat dideduksi keberadaan mereka? Dari awal tidak ada terjalin hubungan apapun antara aku dan ketiga orang itu, sedangkan hubungan kalian dengan mereka juga sangat lemah. Jadi untuk mendeduksi yang seperti ini sangatlah sulit. Pria tua itu berkata dengan tenang, selain itu, aku juga merasa sangat aneh. Dari hasil deduksi yang aku tangkap, orang itu saat ini tidak berada di daratan Magna. Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? Agreya mengerutkan keningnya. Antara di sebelah orang ini terdapat ahli yang memiliki dao deduksi yang hebat dan mengganggu deduksiku. Jika tidak, dia memang tidak berada di daratan Magna lagi. Nada suara pria tua itu terdengar dingin tapi tetap tenang lalu berkata, tentu saja, jika kamu memberikan kekuasaan karma padaku, mungkin saja aku bisa mendeduksi lebih dari ini. Agreya tertawa dingin lalu berkata, kamu pikir hal itu mungkin terjadi? Sama seperti beberapa kelompok kekuasaan utama di daratan Magna ini, kamu hanya cukup memberiku sebagian dari kekuatan kekuasaan itu saja. Ujar pria tua. Mendadak pada saat ini, kelima jari Agreya mendadak bergerak sejenak. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Ada apa? Pria lusuh itu dapat melihat raut wajah Agreya menjadi sangat buruk. Dalam matanya memperlihatkan sedikit warna gembira seakan sedang merasa senang di atas penderitaan orang lain lalu bertanya, jangan-jangan di Istana Langit sana ada orang yang mati lagi. Garis takdir antara Boa dan aku putus. Di wajah cantik Agreya itu muncul ekspresi yang sangat jelek. Kemudian dia melihat ke arah pria tua yang kurus itu dan berkata,
kamu tadi bilang, Damar dan yang lainnya ada kemungkinan tidak berada di daratan Magna. Apa mungkin mereka bersambung? 2278. Apa mungkin mereka telah pergi ke Istana Langit sana? Pada saat ini, pria lusuh itu mencibir dan berkata, harusnya mereka tidak akan seberani itu, kan? Bagaimanapun, tempat itu adalah markas pusat kalian. Begitu kalian menemukan mereka, konsekuensinya sama sekali tidak dapat dibayangkan. Raut wajah Agreya menjadi semakin jelek, lebih buruk dari ekspresinya tadi lalu berkata, mereka itu juga memiliki Skywings. Lalu ada beberapa orang yang lainnya. Mereka-mereka yang datang dari luar Stargate itu semuanya memiliki teknologi yang sangat tinggi. Kalian juga pernah melihatnya sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, ayo pergi. Kita kembali ke Istana Langit. Di sisi lain, Damar tentu saja tidak tahu semua hal ini. Saat ini, dia sedang mengemudikan mobil di jalan raya. Dia dapat merasakannya bahwa jarak antara dirinya dan Stargate semakin lama semakin dekat. Lalu waktu terus berlalu begitu saja. Di depan mereka, perlahan-lahan muncul garis kota lagi. Hanya saja kota ini tidak terlalu besar. Damar melihat ke arah Yani lalu berkata, coba hubungi Sivelia yang ada di belakang. Tanya dia, apakah di kota ini terdapat ahli bela diri tingkat Extreme Level Master? Yani meminjam banyak barang berteknologi tinggi dari Stardin dan yang lainnya. Tentu saja peralatan komunikasi terpisah juga tersedia dengan lengkap. Totalnya mereka meminjam sebanyak 5 set untuk menjamin Damar dan yang lainnya masih dapat berkomunikasi satu sama lainnya meskipun mereka terpisah. Tadi, ketika mereka berpisah dengan Velia dan yang lainnya, Yani memberikan satu set alat komunikasi pada Velia. Tentu saja digunakan untuk saling berkomunikasi. Selain itu alat komunikasi mereka ini adalah yang jenisnya terpisah, setara dengan menggunakan jaringan area lokal. Sehingga tidak akan bisa ditangkap oleh sinyal apapun dari Istana Langit. Setelah beberapa saat kemudian, Yani menggelengkan kepala dan berkata, kota ini hanyalah kota kecil saja. Orang yang paling kuat di tempat ini juga hanya berada di tingkat Dewa Tengah saja. Kalau begitu, lupakan saja tempat ini. Damar menggelengkan kepalanya. Mereka langsung tidak mendekati kota itu lagi. Mereka terus mengemudi melewati kota tersebut, lanjut bergerak lurus ke depan. Ketika langit perlahan-lahan menjadi gelap, akhirnya mereka tiba di sebuah kota yang relatif berukuran besar. Suara Yani lalu terdengar dan berkata, Velia bilang, kota ini namanya adalah kota Trafford, dan di tempat ini terdapat seorang ahli bela diri tingkat Extreme Level Step 2. Oh, pupil mata Damar sedikit menyusut lalu berkata, tingkat Extreme Level Step 2. Benar, Yani berkata, nama orang itu adalah Hulk. Lilia dengan cepat membolak-balik dokumen informasi yang ada di tangannya. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, Hulk, tingkat Extreme Level Step 2, karakteristik miliknya adalah karakteristik pena dewa. Dia memiliki dao suara yang berada di tingkat Extreme Level. Kedua dao seni bela diri sudah mencapai tingkat dewa. Pada awalnya, dia cukup kuat bersama dengan dewa utama, tapi justru tidak digunakan oleh dewa utama. Bahkan tidak pernah mendapat perhatian dari 5 ketua divisi yang ada di Istana Langit. Dia juga merupakan satu-satunya orang tingkat Extreme Level Step 2 yang bukan 5 ketua divisi. Begitu Damar mendengar sampai di sini, mulutnya menyeringai perlahan-lahan kemudian berkata, menarik juga. Kedua dao telah mencapai tingkat dewa. Jika dia mati, maka pihak Istana Langit seharusnya akan merasa sakit hati untuk waktu yang lama, kan? Setelah mengatakan itu, dia mengemudikan mobilnya menuju ke arah kota sana dan berkata, minta Velia untuk mengirimkan semua informasi apapun yang mereka ketahui tentang Hulk. Kita amati dulu selama 2 hari dan segera turun tangan. Mobil itu memasuki ke dalam kota. Kota ini, meskipun tidak berbentuk selapis demi selapis, tapi justru berbentuk seperti melingkar-lingkar. Di bagian tengah lingkaran tersebut, terdapat sebuah parit. Lingkaran paling luar, adalah tempat tinggal para budak. Lingkaran keempat adalah tempat tinggal warga kelas 4. Mobil Damar dan yang lainnya langsung melaju menuju ke lingkaran keempat. Kemudian mereka menemukan sebuah hotel. Karena mereka mengenakan pakaian warga kelas 4, mereka terselamatkan dari banyak masalah yang ada. Salah satunya, untuk dapat tinggal di hotel ini, bahkan mereka tidak perlu menunjukkan identitas mereka. Bagaimanapun, orang-orang yang bekerja di hotel umumnya masih merupakan budak. Mereka berhasil memesan sebuah kamar suite.
Setelah mereka sampai di atas dan masuk ke dalam kamar, Damar bertanya, apa masih bisa menghubungi Velia? Ya, Stardin mengatakan bahwa sinyal antara peralatan komunikasi ini sangat kuat. Jika dipakai di bumi, untuk menjangkau seluruh bumi sama sekali bukan masalah besar. Ujar Yani. Damar tercengang, tapi tentu saja dia juga tidak merasa aneh. Walaupun dia tidak mengerti barang-barang berteknologi tinggi seperti ini, tapi dia justru pernah melihat hal yang seperti ini. Pada saat itu, di dalam pesawat Big Jade, mereka dapat memindai seluruh planet untuk menangkap jejak kehidupan yang ada di dalam planet tersebut. Pada saat itu, peralatan komunikasi yang digunakan oleh Gormel dapat mencakup seluruh Eternal Planet, di mana Eternal Planet itu ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Stardin dan yang lainnya juga merupakan orang-orang yang berada di peradaban tingkat ke-7. Damar sama sekali tidak terkejut mengetahui mereka bisa memiliki alat komunikasi yang seperti ini. Begitu mendengar sampai di sini, Damar tersenyum pahit kemudian berkata, sekarang kita juga tidak tahu bumi sudah masuk ke peradaban tingkat yang keberapa. Begini-begini, waktu telah berlalu lebih dari 20 tahun ya. Seharusnya mulai banyak bermunculan orang yang memiliki karakteristik keahlian, kan? Selain itu masih ada begitu banyak peradaban lain yang membantu. Kemajuan juga harusnya cukup cepat. Setelah mengatakan itu, dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, tanya pada Velia, apakah dia sekarang sedang ada waktu? Jika berkenan kita pakai panggilan video saja. Yani menganggukkan kepala. Kemudian dia dan Velia berbincang-bincang sebentar. Setelah beberapa saat, Yani menekan-nekan alat yang ada di lengannya dan segera setelah itu sebuah layar cahaya berwarna biru muncul di depan mereka. Pemandangan yang muncul di dalam layar itu adalah gambar Velia. Dia tampaknya sedang berada di dalam kediaman yang terlihat relatif mewah. Sedangkan, ketika Velia melihat gambar Damar dan yang lainnya, di antara kedua alisnya dapat terlihat sedikit kejutan. Apa kamu bisa mendengar kami? Tanya Damar. Velia menganggukkan kepala dan menjawab, ya, bisa. Apa kamu sudah mendapatkan beberapa kebiasaan hidup HALT dan informasi lainnya? Tanya Damar. Sudah dapat. Pada saat ini, Velia menganggukkan kepala dan berkata, HALT dan Dewa Utama seumuran. Dia juga mengenal guru. Pada waktu dulu, dia dan Dewa Utama sama-sama mengunjungi guru untuk menjadi murid guru. Hanya saja orang ini memiliki hati yang jahat dan sedikit haus darah. Karena itu, guru hanya menerima Dewa Utama saja. Namun, bakat orang ini juga termasuk cukup bagus. Dia menjadi murid dari orang lain, kemudian terus berlatih dan kekuatannya juga mencapai tingkat dewa. Ketika berkata tentang ini, dia merenung sejenak kemudian melanjutkan, pada saat itu, Dewa Utama bertempur di daratan Magna, tapi HALT tidak terburu-buru pergi ke garis terdepan dan bertempur melawan klan naga. Dia bertanggung jawab untuk melindungi istri Dewa Utama, tapi ternyata dia gagal melindunginya. Istri dari Dewa Utama terbunuh. Akibatnya, setelah dia kembali, dia selama ini tidak dianggap berarti bagi Dewa Utama dan tidak pernah direkrut olehnya. Damar tercengang. HALT ini, sebenarnya bisa dibilang sebagai tangan kanan dari Dewa Utama. Bahkan dia tidak diperbolehkan berada di garis depan ketika pertempuran dimulai, melainkan hanya bertanggung jawab untuk melindungi istri Dewa Utama. Tapi pada akhirnya, hal seperti ini saja tidak dapat ditangani dengan baik. Tidak heran kenapa dia selama ini tidak mendapat penghargaan maupun digunakan oleh Dewa Utama. Dan juga karena alasan inilah, menyebabkan kenapa seluruh pikiran HALT sangat tidak lurus. Seluruh kota Trafort ini berada di bawah pemerintahannya dan menjadi sangat kacau. Velia terhenti sejenak setelah mengatakan ini, lalu melanjutkan kata-katanya, dan HALT sendiri tidak memperdulikan hal-hal ini. Dia hanya senang minum-minum sampai mabuk dan bersenang-senang. Setiap hari dia akan mengadakan jamuan makan, kemudian dia akan membunuh orang di jamuan tersebut untuk menambah kesenangan. Bersambung, 2279. Mengadakan jamuan setiap hari. Damar mengerutkan keningnya dan bertanya, bagaimana dan di mana dia mengadakannya. Di dalam salah satu kediaman miliknya, ujar Velia, orang-orang yang berada di sekitarnya akan ikut berpartisipasi dalam jamuan. Selain dari itu, dia setiap hari akan jalan-jalan dari City Lord Mansion ke kediamannya, kemudian menangkap beberapa orang di sepanjang jalan dan untuk berpartisipasi dalam acara jamuannya. Menangkap orang di jalanan, Damar mengernyitkan alis lalu bertanya, bukankah katanya di jamuan itu akan membunuh orang untuk menambah kesenangan? Kalau begitu,
Bukannya seharusnya tidak ada orang di jalanan untuk dia tangkap? Tidak, pada saat ini, Velia justru menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, justru sebaliknya. Ketika dia berangkat setiap hari, ada orang yang jumlahnya tidak terhitung sedang menunggu di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka adalah para budak dan warga kelas 4. Kenapa seperti itu? Orang-orang itu tidak takut mati? Tanya Damar dengan merasa aneh. Semua ini terjadi karena hierarki warga yang sialan ini. Velia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka tahu berpartisipasi dalam perjamuan tersebut berarti ada kemungkinan akan terpilih untuk mati. Halt setiap hari akan memilih sebanyak 100 orang untuk berpartisipasi dalam perjamuannya, tapi hanya akan membunuh 10 orang untuk menambahkan kesenangan, sedangkan orang-orang yang selamat itu dapat naik tingkat satu hierarki ke atas. Warga kelas 4 akan menjadi warga kelas 3, sedangkan budak akan menjadi warga kelas 4. Karena itu, meskipun tahu bahwa mereka mungkin akan dibunuh, tetap ada beberapa orang yang bergegas berlari mendekatinya untuk berebut posisi ini. Begitu mendengar sampai di sini, Damar dan yang lainnya menjadi sedikit terdiam dan merenung. Di dunia ini, tetap ada orang yang suka berjudi maupun bertaruh, bahkan mereka bersedia bertaruh dengan nyawa mereka sendiri. Selain itu, dengan peluang sebesar 90% seperti ini, juga tidak termasuk angka yang kecil. Halt setiap hari akan minum-minum sampai mabuk berat, ujar Velia. Di Istana Langit, juga tidak ada orang yang berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, pada zaman dulu, hubungan antara dia dengan Dewa Utama cukup baik. Damar menganggukkan kepala dan berkata, baiklah, aku mengerti sekarang. Selanjutnya, serahkan saja hal ini padaku. Apa nama jalan yang biasa dilewati oleh Halt itu? Jalan Bigford, ujar Velia. Setiap hari jam 5 sore, dia akan berangkat dari City Lord Mansion, melewati jalan Bigford, menuju ke kediamannya sendiri. Kata Velia, baiklah. Damar mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, ketika kami akan pergi, aku akan menghubungi kamu lagi. Baiklah. Velia menganggukkan kepala dan berkata, omong-omong, Halt ini, walaupun dia adalah tingkat ekstrim level step 2, tapi sebenarnya kemampuan dia sudah mendekati tingkat ekstrim level step 3. Karakteristik miliknya adalah karakteristik pena dewa. Ini adalah karakteristik yang sangat aneh. Dao suara di tingkat ekstrim level step 3. Meskipun kamu memiliki karakteristik jiwa, juga mungkin dapat kesulitan olehnya. Kamu harus mencoba lebih berhati-hati padanya. Tenang saja, ujar Damar sambil tersenyum kecil lalu melanjutkan, untuk urusan pembunuhan, aku bisa mengambil nyawanya hanya dengan satu serangan saja, aku tidak akan membuat keributan. Setelah mengatakan itu, dia meminta Yani untuk menutup panggilan telepon. Kemudian dia melihat ke arah waktu yang ada lalu berkata, hari ini kelihatannya bukan waktu yang tepat. Besok aku akan coba pergi ke sana. Kali ini, aku pergi sendiri saja sudah cukup. Lilia mengerutkan keningnya dan berkata, pihak lain adalah orang di tingkat ekstrim level step 2. Di sekitar dia mungkin saja ada ahli bela diri yang lain. Ya, nanti, kalian cari tempat untuk bersembunyi di lingkaran luar saja. Jika memang terjadi sesuatu yang tidak diperkirakan, kalian dapat datang membantuku di saat-saat yang mendesak. Ujar Damar setelah merenung sejenak. Damar dan yang lainnya mendiskusikan hal ini dengan teliti dan berhati-hati. Setelah itu, selama seharian mereka terus berada di dalam kamar. Keesokan harinya, sore hari, Damar melihat pantulan dirinya dalam cermin di depannya. Dia sedang mengingat penampilan dirinya sendiri saat ini. Setelah itu dia berkemas dengan sederhana lalu pergi keluar. Jalan Bigford No. 73. Tempat ini adalah sebuah kedai minum-minum. Damar saat ini sedang duduk di dalam kedai minum ini. Pada saat ini, ada banyak orang-orang yang berkumpul dan memadati seluruh jalan Bigford. Baik pria maupun wanita, Damar pernah berpikir, di dunia ini ada begitu banyak orang yang tidak takut mati, yang bersedia mengabaikan nyawa mereka. Tapi dia sama sekali tidak menyangka akan ada begitu banyak sampai tahap seperti ini. Di kedua sisi jalan, saat ini telah dipenuhi dengan orang-orang. Para orang-orang ini, semuanya ingin mengubah keberadaan hidup mereka masing-masing melalui perjamuan yang diadakan Halt. Setidaknya, bahkan ketika mereka menjadi warga kelas 4, itu juga sebuah keberadaan yang superior di atas orang lain. Berada di atas para budak, dengan peluang sebesar 90%, bagaimanapun itu adalah angka yang tidak kecil. Karena itu, hal ini membuat orang-orang yang tidak punya apa-apa ini berduyun-duyun datang kemari.
Jam 5 sore, satu persatu suara mulai terdengar dan berteriak, "Penguasa kota!" Itu mobil penguasa kota. Damar dalam sekejap langsung mengaktifkan karakteristik jiwa. Dia dapat melihat dengan jelas, gerbang kota terbuka kemudian sebuah mobil mewah perlahan-lahan keluar dari gerbang kota tersebut. Mobil itu terdiri dari 2 tingkat. Di bagian atap mobil, terdapat sebuah kursi yang sangat mewah, selain itu juga terdapat meja. Di atas meja tersebut, penuh dengan buah-buahan dan makanan. Seorang pria parubaya sedang duduk di atas kursi dengan gaya sombong. Dia tersenyum, menyipitkan matanya sambil melihat ke sekeliling. Dari dalam mobil, dapat terdengar suara musik yang keras. Mengikuti kedatangan orang ini, kerumunan orang-orang yang ramai itu mulai menjadi sangat sunyi. Padahal seluruh jalan jelas-jelas penuh sesak, tapi pada saat ini sangatlah sunyi, bahkan jika ada jarum yang jatuh ke tanah, dapat terdengar dengan jelas. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Damar perlahan-lahan berubah. Dia tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin adalah aturan yang ditetapkan oleh Halt. Jika ada orang yang mengeluarkan suara, mungkin saja akan mati. Tapi adegan satu ini terlalu aneh. Hal ini membuat Damar benar-benar merasakan arti dari sebuah kata. Kekuasaan. Kekuasaan yang mencapai tingkat tertinggi. Di kota Trafford, Halt adalah raja tempat ini. Dia dapat memainkan kota ini seenak apapun yang dia inginkan. Hal ini sama saja seperti dewa utama yang dapat berbuat sesuka hati di daratan Magna, dapat memainkan setiap tempat sesuai apa yang dia inginkan. Semua itu hanya berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Di sepanjang jalan, hanya terdapat suara mobil yang sedang bergerak maju dan juga suara alunan musik. Pada saat ini, Halt berjalan ke kedua sisi jalan. Sepasang matanya mulai melihat ke seluruh arah. Dengan mengikuti ketika dia bergerak maju, dia akan menggunakan Qi untuk meraih orang-orang. Satu demi satu orang tiba-tiba ditangkap oleh dia menggunakan Qi. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dia pilih sendiri. Damar terus duduk di dalam kedai minum. Pada saat ini, di dalam kedai minum, tampaknya sudah tidak ada orang lagi. Para pelayan yang ada juga bergegas menuju ke jalan dan berharap agar diri mereka dapat dipilih oleh Halt. Damar juga memiliki rencananya sendiri. Dia sekarang mengenakan pakaian warga kelas 4. Pada saat ini, jika ada warga kelas 4 yang terpilih oleh Halt, dia akan menggunakan karakteristik jiwa untuk mengendalikan pihak lain. Setelah membuat pihak lain itu pingsan, dirinya akan secara diam-diam mengubah penampilannya sebagai pihak lain, kemudian dalam sekejap teleportasi ke depan Halt. Dia akan menggantikan pihak lain itu dan bercampur ke dalam kerumunan orang. Hal yang seperti ini hanya dapat dilakukan oleh dia sendiri saja, karena itu akan sangat menyulitkan jika Lilia dan yang lainnya ingin datang kemari. Orang-orang yang terpilih akan mengikuti di belakang mobil sambil sedikit berlari. Di wajah mereka penuh dengan ekspresi kegembiraan dan semangat. Tentu saja, juga ada sedikit ekspresi kekhawatiran. Tapi yang lebih banyak muncul tetap adalah kegembiraan yang tidak tertandingi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara. Tidak berapa lama kemudian, mobil tersebut perlahan-lahan mendekati kedai minum tempat Damar berada. Bersambung, 2280. Damar melihat ke arah luar dengan penuh minat. Di bagian atap mobil, Halt masih melihat ke sekitar sambil memilih orang-orang yang akan menghadiri acara jamuan yang dia adakan. Tapi tiba-tiba, dia menyadari Damar yang sedang duduk di dalam sebuah ruangan. Ketika melihat Damar ternyata tidak berdiri di luar seperti orang-orang yang lain, melainkan duduk di dalam kedai minum sambil memegang gelas anggur. Halt melihat mata Damar sedang memperhatikan situasi di luar dengan penuh minat. Pupil mata Halt mendadak sedikit menyusut. Dan dalam hati Damar juga merasakan ada suara dentuman. Dia dapat merasakan bahwa tatapan Halt sedang tertuju pada dirinya sendiri. Menarik juga, Halt berkata sambil tersenyum tipis, bahkan menggunakan cara seperti ini untuk menarik perhatianku. Ini ide yang cukup bagus. Kalau begitu, kamu terpilih. Setelah mengatakan itu, dia melebarkan kelima jarinya. Damar hanya merasakan bahwa ada sebuah kekuatan tarikan yang datang ke arahnya. Secara naluriah, dia melemaskan seluruh tubuhnya. Kemudian dia mendadak diliputi oleh sebuah Qi dan terbang keluar dari dalam kedai minum. Orang-orang di sekitar memperlihatkan pandangan iri ke arahnya. Lalu Damar mendarat dengan stabil di belakang mobil. Dia menyimpan kembali kekuatan karakteristik jiwa miliknya, lalu ikut berlari sambil mengikuti di belakang mobil.
Kecepatan mobil ini melaju tidak termasuk terlalu cepat. Di dunia ini, bahkan orang yang paling lemah tetap dapat berlatih seni bela diri, jadi sama sekali bukan hal yang sulit untuk mengikuti kecepatan mobil ini. Di sekeliling mereka, satu persatu sosok orang ditangkap. Tidak berapa lama kemudian, kuota untuk 100 orang partisipan sudah penuh. Damar melihat ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah wanita-wanita yang memiliki rupa atau sosok yang bagus. Jumlah pria hanya ada sekitar 40% saja. Dengan cara ini, sekelompok orang berlari di sepanjang jalan ini sampai ke tujuan akhir. Di ujung jalan Bickford adalah sebuah kediaman yang digunakan sebagai tempat acara perjamuan. Di kota Trafford, tempat ini juga memiliki nama yang lain. Rumah pembantaian atau slaughterhouse. Ya, benar, rumah pembantaian. Bagaimanapun, di tempat ini, setiap hari, akan ada 10 orang yang akan mati, semuanya hanya demi menambah kesenangan di acara jamuan Hout. Kediaman ini memiliki gerbang yang sangat megah dan berkelas. Pada saat ini, di bagian depan, terdapat kelompok musisi yang sangat besar. Ketika mobil mereka tiba di kediaman ini, sebuah semburan suara musik yang jernih bergema ke sekitar. Ketika melihat pemandangan ini, Damar sedikit tercengang kaget. Ritual yang seperti ini rasanya benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati. Mobil itu berhenti. Hout tersenyum tipis kemudian turun dari mobil. Setelah itu, pintu utama terbuka dan dia masuk ke dalam pintu utama tersebut. "Kalian semua, ikuti aku." Pada saat ini, seseorang berkata dengan nada tenang. Dia melihat ke arah Damar dan yang lainnya dengan wajah sedikit tersenyum kemudian berkata, "Kalian tidak layak untuk melewati pintu utama, masuklah dari pintu sisi ini." Setelah mengatakan hal itu, dia membawa Damar dan yang lainnya pergi ke tepi tembok. Di tempat itu, terdapat sebuah lubang anjing. Begitu melihat adegan satu ini, raut wajah Damar langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah cara yang digunakan oleh Hout dan sekelompok orang ini. Mereka sedang memberitahu Damar dan yang lainnya secara terang-terangan dan agung bahwa Damar dan yang lainnya hanyalah seekor anjing di mata mereka. Dan hadiah yang akan diberikan dari acara perjamuan ini pada mereka semua juga hanyalah beberapa porsi tulang saja. Bagi seorang Hout, dia sama sekali tidak peduli dengan identitas dari puluhan warga itu. "Berbarislah dengan baik, ganti pakaian kalian dan masuk." Pada saat ini, orang yang tadi berkata lagi. Di pintu masuk lubang itu terdapat beberapa utas tali dan beberapa kalung yang seperti tali pinggang tapi dikenakan di leher. Di dekat pintu masuk, ada beberapa orang yang sedang membawakan pakaian di tangan mereka. Yang berada di paling depan adalah seorang wanita. Dia mengambil pakaian tersebut. Dalam matanya menunjukkan perasaan ragu-ragu. Damar melihat ke arah itu sejenak lalu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pakaian yang diambil oleh wanita itu, jumlah kainnya terlalu sedikit, selain itu juga hampir tembus pandang. Dan sekarang ini, dia harus mengganti pakaian di depan semua orang. Hal yang seperti ini benar-benar membuat dia merasa sedikit tidak dapat menerimanya. "Ganti, jika tidak mau, kalian mati." Pada saat ini juga, suara orang yang memerintah itu terdengar lagi. Nada suaranya terdengar sangat tenang dan dia melihat ke arah wanita itu. Wanita itu menggertakkan giginya. Dia terpaksa melepas pakaiannya dengan wajah yang memerah malu, kemudian mengenakan pakaian yang tembus pandang itu. Setelah itu dia berlutut di tanah lalu masuk melalui lubang anjing itu sambil merangkak. Yang pria, juga hampir sama seperti itu. Hanya saja, para pria hanya mengenakan sebuah celana saja. Damar dalam hati terus mengutuk mereka semua. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengenakan pakaian yang memalukan diri seperti itu. Dia berencana untuk menggunakan karakteristik jiwa lalu membuat orang-orang itu jatuh pingsan, kemudian menggunakan teleportasi untuk masuk ke dalam ruangan. Tapi pada saat ini juga, sesosok orang sedang berjalan dengan sangat cepat ke arah mereka. Di tangannya terdapat selembar kertas dan di atas kertas itu terdapat sebuah potret wajah. Dia melihat ke sekitar lalu menyadari Damar dan berkata, "Hei, kamu. Keluar sini." Damar tercengang lalu menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Aku. Jangan banyak omong kosong." "Iya benar kamu. Cepat keluar kemari." Orang yang datang itu menegur dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia bergumam dengan suara kecil, "Aku juga tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki oleh anak ini. Tidak disangka dia justru mendapat harga tinggi dari Tuan."
Damar meliriknya sejenak lalu menyadari bahwa potret yang ada di tangan orang itu sama persis dengan wajahnya sekarang ini. Damar berjalan keluar kemudian pria itu berkata dengan tenang, "Kamu ikutlah denganku. Tuan Hout ingin bertemu denganmu." Damar mengikuti di belakang pria ini dan tidak melewati lubang anjing, tapi juga tidak berjalan melewati pintu utama, sedangkan masuk melalui pintu samping. Di balik tembok itu adalah sebuah kediaman yang amat sangat besar. Di dalam kediaman tersebut, terdapat kemewahan yang tidak tertandingi. Jangan melirik ke sana kemari dan jangan sentuh sembarangan. Pada saat ini, orang yang membawa Damar masuk ke dalam kediaman menegurnya. Dengan nada suara yang tenang, dia berkata lagi, "Ikutlah denganku." Damar terus mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan untuk waktu yang cukup lama, mereka baru tiba di aula acara perjamuan diadakan. Aula itu sangatlah luas dan ada banyak orang di dalam sana. Di bagian yang paling atas, Hout sedang duduk di sana. Di dalam pelukannya terdapat seorang wanita. Di kedua sisi sudah ada beberapa orang yang sedang minum-minum dan bersenang-senang. Kebanyakan dari orang-orang ini mengenakan pakaian yang jumlah kainnya sangat sedikit. Begitu melihat adegan satu ini, Damar perlahan-lahan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Benar-benar perjamuan yang sangat mewah dan tidak bermoral. Ini adalah adegan yang terang-terangan muncul di depan matanya sendiri. Pemborosan kehidupan, benar-benar terlalu korup. Setelah Damar dibawa masuk ke dalam, orang yang membawanya itu membuka mulut berbicara, "Tuan, saya telah membawa orang yang Anda inginkan kemari." Damar berjalan sampai ke arah depan lalu berdiri di sana dengan tenang. Berani-beraninya tidak berlutut ketika bertemu dengan tuan penguasa kota. Cepat berlutut. Begitu melihat Damar berdiri tegak di sana, dan tidak terlihat memiliki niat untuk berlutut, seseorang dengan buru-buru berteriak, "Berlutut! Berlutut untuk Hout!" Damar sangat jelas tidak berniat untuk melakukan hal itu. Dia memiliki kepercayaan diri dia dapat menang melawan Hout secara langsung, hanya saja, mungkin akan sedikit berisiko saja. Tapi melihat pemandangan yang ada di depannya, Damar sudah memiliki pemikiran untuk segera turun tangan menghabisi orang ini. Menarik juga, pada saat ini, Hout duduk dengan tegak. Dia menilai Damar dari atas sampai bawah kemudian berkata, "Hari ini, aku awalnya berpikir, kamu ini sengaja terlihat menonjol di dalam kedai minum itu untuk menarik perhatianku. Sekarang jika dilihat-lihat kembali, kamu sepertinya justru tidak tertarik dengan acara perjamuan ini." Bersambung.